Aku merencanakan perampokan bank dengan orang-orang yang aku sewa secara online. Mereka mengaku mantan penjahat sehingga akan menjadi tangkapan besar. Kami identifikasi subjeknya, membaca naskahnya sekali lagi dan kemudian menuju bank. Namun sesampainya kami di sana, aku tidak bisa berbicara. Hai, namaku Jolie. Ingin tahu kok bisa aku merampok bank? Ayo, ku bawa kau ke perjalanan liar. Aku berasal dari keluarga bahagia dengan ibu dan ayah yang selalu menghujaniku dengan cinta tanpa syarat. Faktanya, mereka sangat sempurna. Aku rasa mereka tidak pernah berdebat tentang apapun. Semasa kecil aku diajarkan untuk menjadi orang baik dan mengutamakan sekolah untuk karir masa depan. Aku melakukan hal itu dan mereka sangat bangga. Namun, suatu hari aku pulang dan mendapat kabar mengejutkan. Ayah dan ibu akan bercerai. Tapi, kenapa? Sayang, ini yang terbaik untuk kita berdua. Ternyata kita tidak begitu cocok. Tidak cocok? Apa kamu baru mengetahuinya dalam semalam? Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kita akan baik-baik saja. Aku janji. Tidak, kita tidak. Kita adalah keluarga yang hancur dan kalian bersikap seolah-olah itu bukan apa-apa. Apakah kalian peduli sedikit saja? Beberapa hari kemudian aku masih tidak bisa melupakannya. Sampai aku melewati restoran ini dan melihat sosok yang aku kenal. Apa itu? Ayah? Bergandengan tangan dengan wanita asing? Sungguh aneh. Ayah selingkuh dari ibu? Aku segera berlari pulang untuk memberitahu ibu. Tapi sesampainya di sana aku tidak tega mengungkapkannya padanya. Bu, kamu baik-baik saja? Hanya saja perceraian itu berat bagiku. Aku menghormati keputusan ayahmu, tapi ini sangat sulit bagiku. Kamu satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang, Jolie. Tidak, dia salah. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi mantan istri ayah yang bersedih. Aku akan mengembalikannya padanya. Begitu dia melihat bagaimana putri kesayangannya terkena dampak perceraian ini. Jadi, keesokan harinya, aku pergi ke taman dan memetik bunga di depan umum. Ya, tidak juga. Tapi itu buruk kan? Lalu aku menyeberang jalan ketika ada tanda berhenti. Tapi polisi itu bahkan tidak peduli. Halo, aku melanggar hukum di sini. Baiklah kalau begitu, restoran Tuan Whitman, kita pergi. Aku tidak memesan apapun tetapi hanya menggambar seluruh dindingnya dengan kapur. Nah, kalian tidak ingin hal itu bertahan selamanya, bukan? Tapi Tuan Whitman muncul dan mengucapkan terima kasih kepadaku. Karena aku memberinya ide terbaik untuk menghibur anak-anak saat makan di restorannya. Karena frustrasi aku membaca seluruh buku di toko buku tanpa membayar. Buang sampah sembarangan bahkan menendang tong sampah. Tapi sepertinya tak seorang pun mengakui perbuatan burukku. Jadi aku menonton beberapa film kriminal secara berlebihan untuk mengaktifkan kejahatanku. Aha, perampokan. Itu sebabnya aku mempekerjakan idiot ini. Gold Beach Bank and Trust. Bukan Gold Beach toko topi, bodoh. Maaf, salahku. Kami tetap melanjutkan perampokan dan berhasil mencuri banyak topi dan aku memastikan untuk secara tidak sengaja menjatuhkan dompetku dengan ID-ku di dalamnya. Keesokan harinya aku pulang sekolah dan melihat pemilik toko mengamuk pada ayah, menuduhnya melakukan pola asuh yang buruk. Tapi anehnya ayah tetap tenang dan hanya membayar semua topi yang kucuri. Apa? Bersiaplah, kamu dan aku akan makan malam di luar malam ini. Ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Biar ku tebak, itu adalah cewek sampingan yang kulihat kemarin. Jolie, ini... Aurora, aku teman ayahmu. Aurora, kita harus memberitahunya. Oh, jangan. Aku sudah tahu. Kalian berdua berselingkuh, kan? Jolie, jaga kata-katamu. Kenapa? Karena itu kebenarannya? Ayah hendak mengatakan sesuatu, tapi Aurora menghentikannya. Aku tidak percaya kamu melakukan ini pada ibu. Aku berlari keluar dari sana dan bersembunyi di gang ini, menangis dengan hati yang sakit saat melihat beberapa pria yang terlihat samar. Mereka membawa koper penuh uang dan terus melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba aku menginjak sebuah squishy, dan itu menimbulkan suara paling keras dan membuat mereka semua menoleh ke arahku. Aku segera lari sebelum mereka melihatku dan menabrak seseorang. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Pria itu langsung memahami situasinya dan menyembunyikanku. Hanya seekor kucing, Lalo. Setelah geng itu pergi, aku melangkah keluar untuk berterima kasih padanya dan kekasihku yang sungguh pujaan hati. Tadinya aku akan menawarkan untuk membayarnya kembali, tetapi dia mengabaikannya dan pergi. Sangat keren. Kemudian aku sampai di rumah dan melihat ibu berkemas. Katanya dia akan segera pindah. Dan ayah bahkan tidak menghentikannya. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu, gambar ibu dan Aurora. Bu, kamu kenal wanita ini? Aurora? Ya, kami sudah berteman sejak SMP. Teman? Dia bukan temanmu. Dia dan ayah berselingkuh di belakangmu. Ini sudah berakhir, kan? Tidak, Bu. Kamu harus membela diri sendiri. Jika kamu tidak melakukan apapun, aku yang akan. Hanya ada satu cara sekarang. Libatkan sekolah. Jika mereka lihat siswa yang dapat nilai S sepertiku tiba-tiba berubah jadi pemberontak, mereka akan bicara dengan ayah, kan? Tapi tentu saja aku perlu memastikan perbuatan burukku kali ini sah. Tiba-tiba aku melihat semua orang berdengung. OMG, apa kamu dengar? Kami mendapat murid pindahan baru dan dia mempunyai sifat anak nakal. Beritahu aku tentang itu. Dia menjadi topik terpanas sejak dia tiba di sini. Ya Tuhan, dia datang ke sini. Aku berbalik dan rahangku terjatuh. Itu adalah pria yang kutemui kemarin. Tiba-tiba langsung menuju ke arahku. Ini dia. Kamu mencariku? Tidak, tapi aku hanya bosan dengan orang-orang di sekitarku. Ayo pergi dari sini. Jadi siswa pindahan ya? Apa yang terjadi dengan rambutmu? Kupikir aku mengubahnya sedikit loh, lebih cocok untuk sekolah. Tunggu, bukankah kamu seperti anak nakal? Kenapa kamu mengikuti aturan?
Aku mendapat sedikit reputasi, tapi aku siap mengubah caraku. Tidak, orang baik finish terakhir. Apa kamu tidak dengar? Itu sebabnya aku mencoba berubah juga untuk sedikit membumbuinya. Jadi, tolong ajari aku untuk menjadi anak nakal. Jika kamu sangat menginginkannya, tentu saja. Yeay, terima kasih pria cantik. Oh, badanmu bagus juga. Tyler dan aku memulai rencana pemberontakanku yang baru. Oke, tunjukkan yang kamu punya. Aku langsung mendatangi sekelompok kutu buku, membanting tanganku ke atas meja, mengambil burger seorang cowok dan mulai melahapnya. Ini kentang gorengnya. Apakah orang tuamu membuatmu kelaparan? Tidak. Aku segera berdiri dan pergi, dan melihat Tyler yang sedang menertawakanku dengan histeris. Itukah gagasanmu untuk bersikap jahat? Aku tahu aku tidak berbakat, itu sebabnya aku mau kamu mengajariku. Tyler kemudian mengajariku beberapa lelucon, dan itu sadis. Kami menutup pintu dengan 20 kunci yang berbeda dan menikmati melihat guru berjuang untuk membuka semuanya. Menyalakan layar untuk menampilkan banyak kunci selama kelas. Kemudian memutar suara bel berbunyi setiap 15 menit membingungkan semua orang. Yang paling menarik adalah mendapatkan banyak popok dewasa dikirimkan ke kepala sekolah tercinta. COD. Ketika kepala sekolah bertanya siapa, aku dengan bangga menerima tindakan tersebut. Apa kamu mau menjelaskan dirimu sendiri? Kepala sekolah, aku mungkin terlihat nakal saat ini, tetapi itu karena orang tuaku akan bercerai. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur, pikiranku kacau, aku... Baiklah, aku mengerti. Yesus, aku bahkan berbicara dengan orang tuamu. Kamu bisa pergi sekarang. Ayah tersayang, mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini. Saat aku keluar, Tyler sudah menungguku. Dia mengantarku pergi, lalu berhenti di danau yang indah ini. Kamu tidak memberontak karena kamu bosan, kan? Aku menghela nafas lalu mulai menuangkan keluar semua yang selama ini memendam dalam diriku. Sepertinya milik keluarga Norma adalah sebuah kemewahan bagi kita berdua. Apa maksudmu? Aku sebenarnya dibesarkan di panti asuhan, tapi aku tidak senang di sana jadi aku kabur. Aku berakhir di jalanan dan menyebabkan masalah. Untung saja ayah angkatku memperhatikan dan mengadopsiku. Aku sangat berterima kasih sampai hari ini, jadi aku selalu berusaha membantunya dalam bisnis ini. Ayahmu punya bisnis? Apa yang dia lakukan? Tyler tidak menjawabku. Ketika kami kembali, Aurora sudah ada di sana menungguku. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayahmu melakukan perjalanan bisnis dan memintaku datang untuk menjagamu selama beberapa hari. Tidak, terima kasih. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Dan siapa pemuda ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Bisakah kamu berhenti mencampuri urusanku? Tidak percaya ayah masih melanjutkan perceraiannya setelah pertemuan dengan kepala sekolah. Dan aku terjebak dengan wanita menyebalkan ini. Hanya tidak membiarkanku meninggalkan rumah dan bahkan memerintahkanku untuk memberlakukan jam malam dari senja hingga fajar. Kamu tidak akan melihat orang itu. Dia bermasalah. Tolonglah, kamu bukan ibuku. Jadi aku terus bertemu dengan Tyler. Tapi anehnya, setiap kali aku mengajak jalan-jalan di rumahnya, dia selalu terlihat ragu-ragu. Jadi suatu kali aku pergi ke rumahnya untuk memberinya kejutan. Tapi saat melihatku, dia terlihat sangat khawatir. Kamu ngapain? Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kita kedatangan tamu hari ini. Aku berbalik dan terpaku melihat pria samar dari gang. Lalu, aku ayah Tyler. Kamu pasti... Jolie. Oh, benar, Jolie. Tyler bercerita banyak tentangmu padaku. Ayo masuk, jadilah tamuku. Tapi Tyler menarikku keluar dari sana. Kami berhenti di taman terdekat ketika dia akhirnya sedikit santai. Pria itu adalah ayah angkatmu? Ya, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku khawatir kamu tidak mau mengenalku lagi. Itu tidak benar. Kamu tidak mengerti. Dia menjalankan bisnis terlarang dan sekarang dia memintaku untuk mengambil alih. Aku tahu aku sangat berhutang budi padanya, tapi aku tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Kalau begitu jangan, hanya karena dia membesarkanmu bukan berarti kamu harus melakukan segalanya atas perintahnya. Terutama melanggar hukum, kan? Tyler mengangguk tapi masih tampak gelisah. Malam itu, Tyler mengantarku pulang ke rumah ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Aku menyuruhnya menurunkanku di sana. Di dalam, Aurora sedang duduk bersampingan dengan seorang pria. Keduanya tampak berpakaian lengkap. Di seberang meja ada orang lain. Apa yang dia lakukan? Sudah kubilang, sepasang cincin berlian terbaik ini sangat cocok untuk pernikahanmu. Benar, kita hanya menginginkan yang terbaik untuk pernikahan kita, kan sayang? Pernikahan? Keduanya, dia 2 kali mengatur waktu ayahku. Aku segera merekam percakapan mereka dan pulang. Ayah harus kembali malam ini dari perjalanan bisnisnya. Namun saat aku menceritakan semuanya pada ayah, bahkan dengan rekamannya, dia tetap tidak mempercayaiku. Apa yang kamu bicarakan? Aku belanja sepanjang hari dengan teman-temanku. Sudah kubilang begitu. Ayah, kamu akan sangat menyesali ini. Dan kamu, jangan pernah berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Aku tidak akan pernah menerimamu ke keluarga ini. Besok pengadilan akan memutuskan dengan siapa aku akan tinggal. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak bisa berada di rumah ini lebih lama lagi. Di pengadilan aku berdiri yang mengejutkan semua orang dan mengungkapkan bagaimana aku dianiaya di rumah bersama ayah dan Aurora lalu meminta untuk tinggal bersama ibu. Hakim kemudian menanyakan pendapat ibu. Aku tidak begitu yakin. Jolie, sebaiknya tinggal bersama ayahnya saja. Aku benar-benar kecewa. Ibu bahkan tidak mau berjuang untukku.
Sesampainya di rumah, ayah langsung menggila padaku sementara Aurora kembali melakukan aksi manisnya. Saat itu aku mendapat pesan dari Tyler, meminta untuk bertemu, jadi aku bergegas keluar dari sana. Tidak, Jolie, tunggu. Ketika aku tiba, Tyler tampak terkejut. Jolie, apa yang kamu lakukan di sini? Miho, aku menggunakan ponselmu untuk memintanya datang ke sini. Lalu kemudian memerintahkan komplotannya untuk mengikatku. Aku sedang berjuang untuk melarikan diri ketika seseorang bergegas ke arah kami. Lalo! Tunggu, Aurora? Dia kenal gangster ini? Lepaskan dia sekarang, atau polisi akan tiba di sini sebentar lagi. Terima kasih untuk agen intel Nona DIA. Kami akan pergi, tentu saja dengan putrimu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, isi tempatnya. Agen DIA? Seperti polisi yang menyamar? Baiklah, bawa aku saja. Geng Lalo mengikatnya dan mendorongnya ke dalam van. Hahaha, benar sekali. Boys, ambil juga bocah ini. Jangan biarkan satupun saksi di TKP. Kita sudah sepakat, Lalo. Serius? Tak ingat? Dia memerintahkan Tyler untuk pergi sementara sirine polisi semakin keras. Tiba-tiba Tyler balik arah. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukan itu jalannya. Sementara perhatian mereka teralihkan, Aurora mengeluarkan alat serbaguna di sakunya dan mulai memotong tali di tanganku. Aku melakukan hal yang sama padanya. Tyler kemudian berhenti tiba-tiba, Lalo dan kawan-kawan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Polisi segera mengepung van dan menangkap para penjahat tersebut. Jolie, kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka dimanapun, kan? Ya, terima kasih telah menyelamatkanku. Dan aku minta maaf karena bersikap kasar. Hanya saja, aku belum siap untuk move on dari perceraian. Sayang, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kuberitahukan padamu. Aku ibu kandungmu. Apa katamu? Jin adalah ibu kandungku. Tidak, sayang. Dia temanku. Aku tahu ini semua membingungkan, tapi dengarkan saja. 16 tahun yang lalu, ayahmu dan aku melahirkanmu. Namun setelah melahirkan, aku harus pindah ke Meksiko untuk menangani kasus penyelundupan berlian berantai yang disebabkan oleh Lalo. Dan Jin menawarkan bantuannya. Aku pikir kamu pantas mendapatkan keluarga bahagia yang normal. Jadi aku menerima bantuannya dan memintanya untuk pindah ke rumah kami. Bertahun-tahun kemudian, karena mengira kasus ini akhirnya ditutup, aku kembali ke rumah dan bersiap untuk bertemu kembali denganmu dan ayahmu. Tapi tiba-tiba aku mendapat kabar bahwa organisasi Lalo masih beroperasi dan telah pindah ke Amerika. Aku tidak bisa mengambil risiko membahayakanmu. Jadi aku menyembunyikan kebenaran darimu. Tapi bagaimana dengan orang yang membicarakan pernikahan denganmu? Oh, itu Alejandro, rekanku. Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan untuk penyelidikan. Oh, aku tidak menyangka kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Tentu saja, kamu adalah putriku. Terima kasih, Bu. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Tapi saat kami sampai di rumah, ibu, maksudku Jin, tiba-tiba datang menyeretku pergi. Kamu adalah putriku, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Hanya karena kamu membesarkan Jolie bukan berarti kamu boleh melakukan apapun padanya. Jika kamu mencintainya, kamu hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Jin kemudian menangis, mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan kemampuan reproduksinya. Dia sangat bahagia karena aku harus menjaganya dan memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Hei, jangan khawatir, kamu akan selamanya menjadi ibuku. Aku memberikan pelukan terbesar pada Jin. Saat itulah aku menyadari Tyler bahagia untukku tetapi juga sedih di saat yang sama. Tiba-tiba aku menyadari dia tidak punya keluarga lagi. Aku punya ide, kenapa kamu tidak mengadopsi Tyler ke rumahmu? Tyler dan Jin saling berpandangan dan senyum cerah muncul di wajah mereka. Semuanya akhirnya menjadi baik-baik saja. Aku sudah berusaha mengejar ibu dan menebus tahun-tahun yang hilang itu. Tapi aku juga tidak melupakan ibu keduaku. Tyler, atau haruskah aku bilang pacarku? Sekarang tinggal bersama Jin dan dia mengantarku mengunjunginya. Aku sangat bahagia akhirnya memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan pacar yang nakal. Hanya saja kali ini kami tidak berusaha. Itu merupakan putaran terakhir dan aku di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku dan aku bisa melihat garis finish semakin dekat. Jadi, kudorong akselerasinya sejauh yang mobil itu bisa. Tiba-tiba, ku dengar suara aneh datang dari mesin dan langsung kehilangan kontrol. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan menuju rerumputan. Hai, aku Natalie, dan ini aku di balik kemudi itu. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa sampai di situasi itu. Jadi mari kita mulai dari awal. Aku terlahir dari keluarga pembalap, jadi kecintaan akan olahraga secara alami mengalir dalam nadiku. Tapi hidupku entah bagaimana mirip dengan Maggie Patton di film Herbie karena ayah tak izinkan aku balapan. Sebaliknya, ayah menyerahkan segenap keyakinannya pada kakak adopsiku Jeremy dan mencurahkan segala yang ia ketahui untuk mengajarinya, dengan harapan dia akan menjadi pembalap handal. Hanya saja, penjelasan akan hal ini tak serumit di film. Ibuku meninggal saat aku baru lahir, tapi tak ada kecelakaan kendaraan yang terlibat. Hanya opini ayahku bahwa wanita seharusnya lembut dan manis. Jadi, dia melarangku untuk berpartisipasi di perlombaan atau apapun yang berbahaya.
Selain daripada itu, tumbuh dengan Jeremy di sampingku sungguh satu keberkahan. Meski tak sedara, kami sangat dekat. Jeremy sering membolehkanku berkendara di mobil balapnya tanpa sepengetahuan ayah dan bahkan mengajariku semua yang dia telah pelajari dari ayah. Seiring waktu, aku bisa mengejarnya dalam hal kecakapan dalam balap. Hari ini dia ada pertandingan besar dan seperti biasanya aku pergi ke kamarnya untuk memeriksanya. Tapi dia masih di tempat tidur, wajahnya pucat dan jelas sedang kesakitan. Jeremy, ada masalah apa? Kurasa aku keracunan makanan dari hotdog di pom bensin itu. Astaga, lewatkan saja. Kau tak bisa berkendara dengan kondisi ini. Tak bisa. Ini babak kualifikasi untuk musim perlombaan. Ayah akan sangat kecewa padaku. Jadi, hanya ada satu cara. Hei, aku bisa menggantikanmu. Apa kau gila, Niti? Yesus, dengar. Tak ada waktu. Di balik pakaian balap, tak ada yang bisa membedakan kita. Dia enggan untuk beberapa saat, tapi akhirnya menyerah. Jadi disinilah aku dalam tampilan super keren. Kurasakan gelombang kegembiraan yang membuatku melesat ke lintasan, melewati para pembalap lain dengan akurasi yang cekatan. Aku meninggalkan jejak asap di belakangku saat dengan mulus aku meliuk di tikungan yang sempit. Ketika sampai di putaran terakhir, ku kerahkan semua dan selesai di peringkat pertama. Hore! Aku kembali ke area tunggu setelah perlombaan, lalu tiba-tiba ditarik pergi. Hei, ini Jeremy. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Hanya ingin pastikan kau baik-baik saja. Selamat atas peringkat pertamamu. Terima kasih, sekarang tukar pakaian denganku. Mereka perlu melihat wajahmu di podium. Saat Jeremy mengangkat trofi, aku tak tahan membayangkan diriku sendiri di tempatnya, diliputi kegembiraan. Malam itu, perlombaan diulang di TV. Jeremy, gayamu berbeda hari ini. Kau akhirnya paham bagaimana mengemudi dengan lebih bebas. Selalu kukatakan kau punya potensi, tapi kau tak punya nyali untuk mendobrak keterbatasan. Tapi jika kau terus balapan seperti itu, kita mungkin perlu menyediakan satu rak piala lagi. Ya, akan kuusahakan. Kau sangat keren hari ini, teruslah melakukannya dengan baik. Setelah perlombaan itu, aku masih rasakan aliran listrik membekas di tulangku. Jadi ku minta Jeremy membolehkanku mengambil tempatnya. Cukup, Neti. Terakhir kali itu kulakukan sebagai pilihan terakhir. Toh kau tak sungguh ingin menjadi pembalap? Biar ku bantu kau. Sementara itu, kau bisa fokus pada passionmu. Melihatnya ragu, aku melanjutkan. Jika kau takut tertangkap, beradalah di sana sepanjang waktu. Jadi kita bisa bertukar kembali kapanpun kita perlu. Jeremy ya Jeremy, tak bisa menolak tatapan mata anak anjingku. Setelah itu, ku pakai pakaian balap Jeremy dan memasuki semua kompetisinya. Sementara waktu itu, Jeremy akan bersembunyi di antara kerumunan orang dan menunggu. Oh, apa aku sudah sebutkan kalau kakakku ini fanatik berat merajut? Dia bahkan menjalankan bisnis Etsy yang diisi dengan karya luar biasa yang dibuatnya sendiri. Semuanya berjalan cukup lancar, tapi latihan di depan umum tidak memungkinkan karena kami harus menjaga rahasia ini dari ayah. Jadi rencana Jeremy adalah aku pura-pura pacaran dengan tim mekanik Royce yang juga sahabatnya. Ini akan memberiku alasan untuk pergi ke lintasan secara rutin untuk berlatih. Hari berikutnya, Jeremy mengajakku menemui Royce dan untungnya dia juga ramah dan setuju untuk segera membantu kami. Meskipun menyeimbangkan antara sekolah dan balap itu sulit, aku masih tetap melakukannya dengan baik. Di sekolah, tak ada yang tahu aku datang dari keluarga pembalap karena kami tak pernah muncul bersama di publik. Bukan bermaksud sombong, tapi banyak cowok yang naksir padaku. Tapi cowok bernama Liam ini yang paling menonjol. Dia sebenarnya saingan terberat Jeremy, jadi aku tak bisa menahan tawa dalam hati saat dia berusaha merayuku di sekolah. Kalau kau ini sayur, kau pasti jadi ketimut. Lalu berubah iri padaku di lintasan balap karena dia tak tahu kalau akulah yang berada di balik kostum ini. Itu masuk akal mengingat dia belum pernah kalah oleh Jeremy berkali-kali sebelumnya. Ya, hei Jeremy, apa rahasiamu? Gaya balapmu sudah berubah sangat drastis. Kemudian seorang anggota staf dari tim kami menoleh padaku. Ya, dan kau sangat pendiam akhir-akhir ini. Aku cuma fokus ke perlombaan. Dengan demikian, ini memulai persaingan resmiku antara aku dan Liam. Kami berlomba dengan ketat, tapi tiba-tiba mesinku mati dan berhenti di tengah-tengah lintasan. Kusaksikan beberapa mobil melaju melewatiku dan Liam meraih kemenangan. Kemenanganku! Melihat cowok itu keluar dari mobilnya dan menampakkan wajah soknya membuat darahku mendidih. Minggu berikutnya aku berada di perlombaan lain untuk menebus kegagalanku minggu lalu. Tapi kali ini banku kempes. Apa para dewa balap menentangku mengalahkan Liam? Karena kekalahan beruntun yang kualami, beberapa sponsor mengancam akan menarik sponsor mereka jika aku tak menang di perlombaan berikutnya. Jadi, kali ini kusuruh Royce mengecek 2 kali. Tidak, 3 kali agar mobilnya siap untuk balapan. Aku mengamati setiap sudut dan celah, sama seperti beberapa balapan terakhir. Jika ada sesuatu yang salah lagi, maka tebakanku adalah ada cowok licik yang berniat menyabotasemu. Balapanku berikutnya berjalan lancar, tapi di lap terakhir, saat aku mencapai tikungan yang sempit, ku injak rem dan mobilku tak melambat. Waktu seakan melambat saat tembok itu semakin mendekat. Telapak tanganku mencengkeram kemudi, itu merupakan perpaduan keputusan dan naluri di sepersekian detik. Tapi aku berhasil berbelok. Ban berderit protes saat aku berhasil menghindari bencana. Nyaris saja. Kulihat garis finish dan menyaksikan Liam sekali lagi berhasil meraih posisi pertama. Dia pasti ada di balik ini.
Jadi dengan cepat ku ganti pakaian dan masuk ke ruang tunggu Liam untuk menemuinya. Oh, malaikatku, apa yang kau lakukan di medan pertempuran yang berkobar ini? Itu kau yang melakukan trik ke kakakku, ya kan? Mengakulah. Kakakmu? Siapa? Jeremy Wilson, kau juga menyabotase mobil orang lain atau apa? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berakting. Kau yang paling diuntungkan kalau kakakku kalah. Akhir-akhir ini mobilnya terus rusak. Ini tak mungkin suatu kebetulan. Sepertinya cuma keberuntungan yang berpihak padaku. Lihatlah, cewek yang kusukai juga kebetulan berasal dari keluarga pembalap terkenal. Kita ini pasangan yang tercipta di surga. Bagaimana bisa kau begitu santai soal ini? Apa kau tak tahu betapa bahayanya mengemudi dengan rem blong? Jika bukan karena keterampilan mengemudiku, aku pasti sudah terluka. Tunggu, keterampilan mengemudimu? Apa kau yang mengemudikan mobil itu? Maksudku, kakakku. Oh ya Tuhan, itu kau. Aku tahu ada yang janggal akhir-akhir ini. Jaga mulutmu. Aku tak berkata apa-apa. Fokus pada pembahasan yang sebenarnya. Kau mengakui kejahatan itu atau aku akan menyelidiki dan mengekspos wajahmu yang asli ke seluruh dunia. Camkan kata-kataku. Aku tak percaya baru saja kubocorkan rahasiaku kesayangan utamaku. Kalau Jeremy tahu soal ini, dia pasti akan menyuruhku untuk berhenti balapan. Jadi, setelah malam tanpa tidur, kuputuskan menemui Liam untuk bicara baik-baik. Tapi dia menemukanku terlebih dahulu. Apa kau ini Google? Karena kau punya semua yang ku cari. Berhentilah main-main. Aku belum selesai denganmu. Kasus kau merusak mobilku. Aku tak tahu soal itu, aku bersumpah. Aku ini kompetitif tapi tak serendah itu. Tapi bukankah normal mobil kadang mendadak rusak? Kesampingkan itu dulu. Oh iya, apakah sudah beritahu siapapun soal identitasku? Tidak, tapi memangnya kenapa soal itu? Aku ingin kau tutup mulut, jadi mari buat kesepakatan. Apa yang kau mau? Kecuali kencan seperti yang ada di film roman picisan, tentu saja. Kalau begitu, tak ada. Cuma jangan menghindariku lagi. Dan beritahu aku kenapa kau harus menyamar sebagai kakakmu. Itu bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan tanya orang lain. Baiklah, berjanjilah kau tak akan bilang siapapun. Kemudian kuceritakan Liam semuanya. Dan sejak hari itu dia resmi menjadi bayang-bayangku. Tak peduli di sekolah atau di lintasan. Aku perlu komplain ke Spotify karena tak menamaimu single terpanas minggu ini. Oh wow, mereka terlihat begitu imut bersama. Meskipun mereka kompetitor, cinta selalu menang. Dan itulah bagaimana kami tak sengaja menjadi dekat di dunia balap. Awalnya, kurasa Liam sangat mengganggu, tapi segera kusadari hasratnya yang besar untuk balapan cocok denganku. Dan wawasannya dalam dunia balap di luar dugaan, sungguh memukau. Kudapati diriku membuka diri pada Liam, berbagi pandangan dan perasaanku dengan mudah dan entah, aku merasa senang di dekatnya. Tapi misteri seputar mobilku yang rusak belum terpecahkan, jadi aku tak boleh lengah. Dan datanglah perlombaan kualifikasi terakhir sebelum kejuaraan. Ayahku juga ada di sini hari ini untuk memberi motivasi semua orang. Aku sangat gugup, tapi masih harus berlagak kasmaran dengan Royce di depan ayah. Jelas, Liam tak senang soal itu. Dia terus datang di antara kami meskipun dia tahu kami hanya berpura-pura. Natalie, fokus. Aku tak tahan menahan rahasiaku ini lebih lama lagi, jadi aku harus menjalani hari ini untuk membuktikan diri. Kemudian mengungkap kebenaran padanya dan berlomba dengan identitasku sendiri. Kunyalakan mesin pada kekuatan penuh dan merasakan kekuatannya yang besar saat aku melaju. Helmku melawan angin dan hembusan angin seperti sebuah simfoni yang mendebarkan. Itu adalah putaran terakhir dan aku berada di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku, mobil Liam, dan bisa kulihat garis finish semakin dekat. Jadi, kudorong akselerasi sejauh mungkin. Saat aku berpacu melaluinya, aku sangat cermat dan cepat. Jantungku berdebar di dadaku dan aku bisa rasakan adrenalin melaju melalui tubuhku. Tiba-tiba, suara aneh datang dari mobilku dan aku langsung hilang kendali. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan. Aku merasa pusing, tapi untungnya tak terluka sedikit pun. Saat aku sampai, orang pertama yang kulihat adalah Liam. Dia meninggalkan semuanya hanya untuk memeriksa apa aku baik-baik saja. Dia membawaku ke pit stop, di mana rekan timku bergegas untuk membantu. Tiba-tiba, ayahku muncul. Aku panik dan tak tahu kemana akan pergi atau sembunyi saat... Natalie, tak perlu sembunyi lagi, aku sudah tahu. Bagaimana? Itu tak penting. Lihatlah kau, sungguh kacau. Aku hanya ingin buktikan padamu kalau aku bisa melakukannya. Ini adalah passionku, kenapa ayah selalu menghentikanku? Passionmu? Maksudmu jatuh keluar jalur? Ayah hanya mengabaikan semua kesempatan saat kuraih juara pertama. Ayah adalah ayah jahat, egois, mengerikan, yang tak punya kasih sayang untuk anak-anakmu dan selalu memaksa orang lain lakukan ini dan itu. Orang tak menghormatimu karena mereka ingin, semua hanya mendengarmu karena takut padamu. Seperti aku dan Jeremy. Tepat saat itu, ayah menamparku keras di pipi. Aku terhuyung ke belakang dan jatuh ke Liam. Itu kamu, ya kan? Aku minta maaf. Aku hanya tak bisa melihatmu dalam bahaya lagi. Bertemu denganmu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Sebelum semua orang bisa melihatku menangis, aku lari kabur. Aku tak punya apa-apa lagi. Tak ada yang memahamiku. Tak ada.
Aku berbaring di kamarku, diliputi awan kelam setelah hukuman ayah seminggu lamanya. Tiba-tiba ada kerikil mengenai jendelaku. Itu Liam, dia berusaha melemparkan tali padaku. Setelah sejenak ragu, aku akhirnya memanjat turun. Aku minta maaf aku bertindak di belakangmu. Aku tak tahu ayahmu akan bertindak sejauh itu. Aku peduli padamu dan hanya ingin kau selamat. Tapi sekarang aku sadar cara melakukan itu adalah dengan menemukan siapa pelaku sebenarnya yang merusak mobilmu. Permintaan maaf Liam terasa begitu tulus. Lihatlah dia, aku tak bisa marah selamanya. Terakhir kali kau balapan, kau tak pernah meninggalkan mobilmu. Pemeriksaan adalah hal yang perlu kita cermati. Apa kau yakin kau bisa percaya penuh dengan si Royce? Dia adalah sahabat kakakku, kenapa dia mau menyabotaseku? Kau hanya bersikap subjektif. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul kembali di benakku. Minggu lalu, kulihat Royce berlama-lama di sekitar mobil lebih lama daripada pemeriksaan biasanya. Dia memberitahuku kalau aku perlu head gasket baru, atau aku tak akan bisa berakselerasi tanpa meledakkan mesin. Sekarang kalau kupikir-pikir itu agak mencurigakan. Jadi, kami bergegas ke bengkel Royce. Natalie, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ikut prihatin mendengar semuanya kurang baik antara kau dan ayahmu. Tapi kau tak menyesal hampir mengambil nyawaku? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berpura-pura. Aku punya semua bukti melawanmu. Bukti apa? Diam. Aku punya rekaman CCTV tindak kejahatanmu. Jika kuberikan itu ke komite lomba, kau akan dikeluarkan selamanya. Bagaimana menurutmu? Tanganku gemetaran sambil berharap Royce tak bisa melihatnya melalui gertakanku. Namun yang mengejutkan, wajah Royce menjadi pucat dan ia pun terkulai ke lantai. Baiklah, Natalie, itu aku. Tapi aku tak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin membantu Jeremy. Bagaimana itu bisa membantu Jeremy? Sebenarnya aku ingin membantunya dan Jeremy pernah bercerita padaku. Aku tak tahu harus gimana. Aku sangat menyayangi Natalie, tapi aku selalu merasa sungkan di depannya. Aku hanya anak adopsi, jadi pembalap adalah satu-satunya yang diinginkan ayah untukku. Jika aku berhenti balapan, beliau tak akan menyayangiku. Sementara Natalie jauh lebih baik daripada aku sejak awal. Jika ayah tahu kalau aku ini pecundang, ayah tak akan mengakuiku. Jeremy, kakakku yang malang. Aku hanya ingin menakutimu supaya tak balapan. Semua yang kulakukan ke mobilmu telah kupertimbangkan dengan cermat sebelumnya agar kau tak terluka. Aku minta maaf, aku akan cari cara untuk perbaiki semuanya. Aku pulang ke rumah malam itu, tapi hanya mendengar perdebatan di ruang tamu. Apa yang ayah lakukan ke Natalie itu tak adil. Ayah menahannya melakukan apa yang dia cinta, sama sepertiku. Aku tak pernah berani mengakui ini. Tapi sekarang, ayah, balap itu bukan passionku. Tapi ini. Apa? Tapi ayah menganggapnya aneh, ya kan? Sebenarnya aku hanya balapan untuk menyenangkan ayah dan cuma hal sederhana ini yang membuatku senang. Tak bisa berdiam diri, aku menyela. Mengungkapkan bagaimana Jeremy hidup dalam ketakutan di antara keluarganya sendiri. Mereka terkejut sejenak, lalu ayah berkata, Jeremy, ini semua salahku memberi tekanan begitu berat padamu dan membuatmu merasa tak cukup disayangi. Kau selalu jadi putraku, tak peduli jika kau memilih balap atau tidak. Dan Natalie, aku minta maaf telah memukulmu. Luka di pipimu mungkin telah hilang, tapi masih membekas di tanganku. Aku hanya tak mau ambil risiko kehilanganmu. Aku tak pernah beritahumu ini, tapi saat ibumu hamil kami, dia sakit. Dan aku tak bisa kehilangan kalian berdua saat dia melahirkan. Sejak hari itu, aku berjanji menjagamu tetap aman, hidup dan sehat. Ayah, aku menyayangimu, tapi aku juga cinta balap. Kuharap aku bisa mengandalkan dukungan ayah di lintasan. Kemudian aku mengungkap kalau Royce adalah yang menyabotase mobilku. Mereka berdua terkejut dan marah, terutama Jeremy. Tapi setelah diberitahu keseluruhan ceritanya, mereka memutuskan untuk memaafkan Royce karena dia menunjukkan penyesalannya mengakui kejahatannya lalu diskors untuk sementara waktu. Kami tak pernah lagi melihatnya sejak itu. Welas asih sejati tak hanya terletak pada kepedulian terhadap seseorang, tetapi juga kepedulian dengan cara yang benar. Niat yang salah arah bisa secara tidak sengaja menabur benih konsekuensi yang tidak diinginkan. Akhirnya aku bisa secara resmi ikut perlombaan menggunakan namaku sendiri. Ayah juga datang untuk melihatku hari ini. Ia sepertinya cukup khawatir tetapi tetap menyemangatiku. Tiba-tiba, Liam mendatangiku. Kalau aku menang kali ini, secara adil, maukah kau pergi kencan denganku? Kau tak punya kesempatan untuk menang, tapi untuk kencan, kau layak mendapatkannya. Hai di sana, aku Anita, si ahli sains dan robotika yang luar biasa. Aku sudah menangkan banyak sekali piala termasuk satu piala karena membuat replika BB-8. Tapi hati gebetanku yang tak bisa ku menangkan. Tom baru saja menolak menemaniku ke pesta dansa terakhir di SMP. Tapi siapa yang peduli, aku punya sahabatku Barb. Akan tetap menyenangkan, kita bisa pergi bersama-sama. Kami tiba di tempat dansa dan mendapati bahwa semua orang punya teman kencan, kecuali kami. Ya, ini jadi agak canggung. Minggir, ini lantai dansa nenek-nenek. Kalian dansa atau keluar. Pasti ini pesta pertama yang pernah kau datangi, seolah Tom mau kencan dengan pecundang. Ya, kau seharusnya coba ajak robotmu saja. Saat mereka pergi sambil tertawa, aku merasa sangat berkecil hati. Barb bilang jangan dengarkan mereka, tapi kata-kata mereka menggangguku. Kusadari kalau aku tak berubah, maka aku akan sia-siakan masa remajaku menjadi pecundang yang terasing dari semua kesenangan. Aku perlu memperbarui diriku sebelum terlambat.
Selama liburan musim panas, aku memikirkannya dan menyadari hanya ada satu jalan keluar. Aku harus mengubah skenario di mana tak ada yang mengenali siapa aku dan ini kesempatan sempurna untuk itu. SMA. Aku sengaja pilih sekolah yang berada di seberang kota. Agak merepotkan memang, tapi itu cara memastikan aku tak akan bertemu siapapun di SMP ku setempat. Tentu saja kecuali Barb, dia juga akan bersekolah di sana denganku. Hei, mengenaliku? Aku masih Anita. Suka penampilan baruku? Aku mengupdate gayaku, membuang kacamataku, dan semua hal cupu yang tak keren. Oh, mari kita kejutkan bestiku. Anita? Wah, seperti transformasi Kapten Marvel. Oh, terima kasih. Warna rambut ini sangat musim sekarang. Tunggu dulu, kau terlihat seperti Chelsea. Oh, benarkah? Lucu sekali. Kau juga terdengar sepertinya. Oke, baiklah. Chelsea itu cewek populer di SMP. Ya, aku bisa jadi sudah habiskan sepanjang musim panas mempelajarinya. Baiklah, sebenarnya aku meniru gaya dan tingkah lakunya. Aku hanya belajar untuk jadi diriku yang lebih baik. Bukankah ini tak beda dengan memakai manusia sebagai model saat memprogram robot? Lagi pula, Chelsea tak di sini untuk dikhawatirkan. Soal robot, bagaimana BB8-mu? Tidak, itu masa laluku. Kita tak akan jadi keren dan dapat pacar kalau teman sebaik kita mengira kita ini kutu buku. Bersamaku sepulang sekolah, aku akan makeover kamu juga. Tak usah, Anita. Aku tak keberatan jadi kutu buku. Tapi jika ini membuatmu senang, maka kau dapat dukungan penuh dariku. Barbku yang manis dan naif tak akan tahu bagaimana luar biasanya menjadi keren. Mereka anak-anak keren di sini, alias the celebrities. Mereka begitu mempesona dan populer, dan OMG, siapa itu? Dia sangat menawan. Jadi dengan percaya diri aku melangkah maju untuk memperkenalkan diri ke seluruh kelompok saat syukurlah, sepertinya tak ada yang melihatku jatuh, atau mereka hanya tak peduli. Oh ya, ini hari pertamaku di sini. Aku punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan selebritis. Lalu kemudian menarik perhatian si keren itu, yang rupanya bernama Eric. Awalnya cewek populer itu tak memperhatikanku, tapi beberapa hari kemudian, Lu, ketua selebritis mengalami darurat lipstik dan aku meluncur untuk menyelamatkannya. Lihat kan, sudah kubilang padamu, warna merah anggur ini benar-benar menonjol pada warna kulitmu yang dingin. Ruby Woo, itu sangat 2015 Ashley, kau bisa singkirkan itu. Dan mudah saja aku jadi bagian kelompok itu. Mereka mengundangku ke pesta mereka, trip belanja, dan hari spa. Rasanya seperti memasuki dunia yang benar-benar baru, dunia yang lebih berkilau. Aku bisa duduk makan siang dengan mereka di mana mereka pesan makanan rendah kalori. Normalnya aku makan yang sama dengan mereka, tapi hari ini ibuku membawakanku sandwich spesial dengan memakai moist maker, seperti punya Ross di serial Friends. Maaf guys, tapi Anita tak berbagi makanan. Apa kau sungguh akan minum itu? Kau bisa lihat lemak dan laktosa berputar-putar di dalamnya. Menjijikkan. Oh, oke. Sepertinya moist makernya harus menunggu. Aku melihat sekeliling dan melihat Barb berbagi bola-bola mac dan cheese ibunya dengan teman-teman cupunya yang baru. Aku belum bicara dengan Barb selama berminggu-minggu. Kami terus berusaha reschedule karena aku harus manicure dengan Lu ke pesta Hailey dan semua perjalanan belanja sepulang sekolah. Yang kian jadi sangat mahal. Apa kau tak akan membeli itu? Kau belum beli apa-apa. Itu karena aku hanya pakai baju yang dijahit khusus yang terbuat dari katun mesit atau paling tidak sutera linen. Oke, kalau begitu kau bisa jadi asisten kami. Pastikan besok kau pakai kardigan cantik untuk OOTD postingan Instagram kita. Ashley telah membuat daftar warna yang tersedia. Itulah kenapa aku harus gunakan semua uang sakuku untuk kardigan ini. Tapi tak masalah, begitulah seharusnya kelompok yang populer. Dan menyenangkan sekali mereka membolehkanku bergaul bersama. Dengan bangga aku melenggang di antara para selebs. Terlihat sama seperti salah satu dari mereka. Siswa lain melongo melihat kami dan jelas rasanya menyenangkan. Tapi tiba-tiba rasa pusing menghampiriku. Aku mulai gemeteran dan merasa dingin. Lalu, gelap gulita. Aku terbangun di ruang perawatan melihat wajah khawatir Barb. Oh, baguslah kau sudah bangun. Tak heran kau pingsan. Kau tak cukup makan. Apa? Aku makan dengan baik? Lagi pula, kurus itu cantik. Aku tak akan berdebat denganmu. Kau beruntung kepalamu tak terantuk lantai berkat Eric. Eric menyelamatkanku. Dia pasti menangkapku seperti di film romantis. Diet ini luar biasa. Tanpa itu aku tak akan di dekapan Eric. Kemudian ku coba berterima kasih, tapi dia pasang headphone dan pergi. Dan aku tak pernah melihatnya di pesta seleb manapun atau semacamnya. Cowok keren sepertinya mungkin bergaul dengan kelompok yang lebih keren lagi. Dan tertarik dengan cewek yang lebih populer lagi. Aku harus berusaha lebih keras. Tapi sisi culunku ini tak akan terus terendam. Suatu kali cowok ini menyebutkan Spider-Man 2099, karakter favoritku sepanjang masa. Dia tak tahu bagaimana cara kerja multiverse. Dan pakaiannya jelek. Apa kau bercanda denganku? Seolah kau tahu cara kerjanya. Dan setelannya memadukan teknologi Parker, memiliki fitur penyamaran dan piring laba-laba yang bisa meledak. Oke, tenanglah anak baru itu cuma orang aneh yang melompat ke sana kemari memakai spandek. Benar, bersikap tenang. Anak keren tak terlalu peduli dengan pahlawan super. Untung, semua orang sepertinya teralihkan. Aku berbalik untuk memeriksa dan melihat mereka sudah mengurumuni anak baru dengan ransel besar, kaos komik dan jeans. Itu seperti melihatku waktu SMP.
Saat aku berhasil mendekat untuk melihat, aku hampir terjatuh karena kaget. Itu adalah Chelsea. Kenapa Chelsea yang cantik dan populer mengubah tampilannya 180 derajat? Aku berusaha menghindari Chelsea, tapi kemudian suatu kali saat aku berusaha mendekati Eric, Chelsea muncul dan Eric benar-benar bicara dengannya. Apakah Chelsea mengenal Eric? Sejak kapan? Bagaimana bisa? Waktu berhenti saat aku menatap matanya yang besar dan menawan. Tapi, saling jatuh cinta lagi? Kenapa tak sekalian saja kau tetap dipelukannya? Aku langsung berjalan pergi dan melewati Chelsea. Mata kami bertemu. Apa dia mengenaliku? Dia tak bilang apa-apa. Tapi apakah itu seringai yang kulihat? Aku harus mencari tahu apakah Chelsea sungguh mengenaliku. Jadi ku cari Barb. Rasanya agak canggung karena kami sudah lama tak bicara. Tapi untungnya Barb santai saja soal itu dan dia bilang dia akan coba cari tahu. Kami ngobrol sebentar kemudian dia bertanya padaku. Kita masih akan pergi ke Comic Con tanggal 7, kan? Ya, tentu. Aku sudah tak sabar. Aku sangat bersemangat akan Comic Con hingga beberapa hari kemudian The Celebrities punya kabar besar. Mereka akan datangi konser Conan Gray di tanggal 7. Apa kau ikut atau ada konvensi kutu buku yang harus kau hadiri? Hah? Anehnya itu begitu spesifik. Aku panik dan setuju ke konser. Kami harus serahkan uang ke Ashley hari berikutnya dan dia akan urus pembelian tiket semua orang. Tapi berkat kardigan kemahalan itu bagaimana mungkin aku mampu untuk yang satu ini? Kurasa ada satu cara untuk membayarnya. Dana Comic Con milikku dan Barb yang sudah kami tabung sejak SMP. Aku hanya meminjamnya dan pasti akan membayarnya kembali. Hari berikutnya The Celebs kumpul untuk membahas konser itu. Dari sudut mataku, kulihat Barb yang kebingungan. Bagaimana dengan rencana kita? Apakah kau habiskan semua tabunganmu untuk konser yang kau bahkan tak peduli? Aku minta maaf, aku janji akan mengembalikannya padamu, aku cuma butuh waktu. Jadi kau juga pakai bagianku? Teganya kau. Aku merasa sangat tak enak, aku tak pernah bermaksud mengecewakan temanku seperti itu, aku hanya sangat ingin diterima. Hanya setelah hari itu kudapati diriku sendiri merasa tak nyaman dengan The Celebs. Makin lama kuhabiskan waktu dengan mereka, makin banyak hal tentang mereka yang membuatku menebak-nebak dinamika grup ini. Misalnya, mereka banyak bicara soal pentingnya perilaku ramah lingkungan. Tapi pesan GoFood hampir setiap hari. Lalu terus-terusan beli sedotan imut yang dipakai ulang dan gelas Stanley. Selain itu, selalu pakai cara lu atau tidak sama sekali. Dan mereka bahkan mengunjungi anggotanya sendiri di belakangnya. Kudapati diriku sendiri mencari-cari Barb lalu merasa sangat bersalah. Di perjalanan pulang, kuseret kakiku, merasa tak karuan saat melewati toko peralatan. Kulihat beberapa murid dari tim robotika sekolahku berkutat dengan droid mereka, jadi dengan senang hati kutawarkan bantuan. Kalau kau ingin uang sakuku ambil saja, tapi tolong tinggalkan Chris Brosnan sendiri. Kami kerja keras untuk itu. Ku coba menjelaskan kalau aku cuma ingin membantu, tapi mereka terus mengusirku. Aku menatap diriku sendiri dan menyadari bahwa aku tak diterima karena aku sudah lepaskan segalanya untuk terlihat seperti seorang selebriti. Tapi aku tak merasa seperti itu. Aku diam saja dan membiarkan The Celebs menekan semua orang. Apakah ini kehidupan yang benar-benar kuinginkan? Akhir pekan itu seharusnya hari spa bersama dengan The Celebs. Jadi aku pergi ke mall untuk minta Lu tiket konserku. Aku akan menjualnya lalu membayar Barb. Hanya saja saat aku sampai kulihat Chelsea bersama mereka. Tapi dia terlihat seperti dirinya yang keren lagi. Sebaiknya aku pergi. Tapi terlambat. Chelsea memergokiku dan memberitahu semua orang. Guys, lihat siapa yang ada di sini. Fakta menarik, aku dan Anita dulunya teman waktu di SMP. Tutupi dirimu dengan alas berak sepuasnya, tapi kecupuanmu akan tetap terlihat. Semua orang mulai tertawa dan saat itulah aku sadar. Mereka semua terlibat dalam rencana Chelsea untuk mengeksposku. Aku ingin pergi, tapi aku masih butuh tiketku kembali. Tentu, kau bisa dapatkan kembali. Tapi dengan satu syarat. Hapus samaran Chelsea-mu dan kembali lagi ke dirimu yang menyedihkan. Dan mereka menyuruhku mencuci rambutku di wastafel dekoratif toko Lush. Di depan mata semua orang yang kebingungan dan kamera live streaming mereka. Kutelan egoku dan melakukannya demi Barb. Tapi setelahnya, Lu mengingkari janjinya. Sebenarnya aku berikan itu ke Chelsea. Kurang beruntung. Ups, sayang sekali aku tak pernah setuju dengan perjanjian yang Lu buat denganmu. Aku diliputi kepanikan dan rasa malu. Aku lari dan menabrak seseorang. Eric, melihat betapa sedihnya aku, dia mengajakku minum kopi dan ngobrol. Segera setelah kami duduk, aku menangis dan cerita padanya bagaimana aku telah kehilangan semuanya. Popularitasku, harga diriku, teman-temanku. Semuanya mulai berantakan begitu Chelsea tiba-tiba muncul. Lalu kemudian efek domino mengambil alih. Chelsea? Aku selalu tahu dia itu jahat, tapi aku tak pernah mengira dia akan bertindak sejauh itu. Bagaimana kau bisa berteman dengannya? Apa? Tidak, itu tak seperti yang kau kira. Kau masih belum mengenaliku? Apa maksudmu mengenali? Kemudian dia mengungkap kalau dia dari SMP-ku. Aku terperanjat, tapi kalau aku memicingkan mata kuat-kuat, kurasa sama-sama dia terlihat tak asing. Wah, pubertas sangat mengubahmu. Begitu juga denganmu. Ya, tidak. Bukan pubertas buatku. Aku secara emosional takut jadi yang dikucilkan dan takut melewatkan hal-hal yang keren. Jadi, kuubah diriku menjadi kloningan Chelsea untuk menjadi populer. Itu gila, tapi Anda ini berarti aku lebih memilih kau yang dulu.
Senang sekali melihatmu ada di sekolah ini, tapi saat kulihat kau sudah berubah dan bergabung ke The Celebs, aku agak khawatir. Tapi yang jelas, aku rela mati agar kau memperhatikanku. Aku lebih dari terkejut. Dia menyukaiku selama ini? Tiba-tiba Chelsea muncul. Kenapa selalu dia? Aku mengubah diriku supaya terlihat seperti dia. Bukankah kau bilang kau suka cewek kutu buku? Jadi kenapa bukan aku? Apa katanya? Chelsea suka dengan Eric? Jadi dia sungguh meniru penampilanku? Dan untuk alasan itu? Aku minta maaf Chelsea, tapi itu perasaanku. Aku tak percaya kau menolakku 2 kali demi kutu buku ini. Dan dia bahkan tak lagi terlihat seperti dirinya sendiri. Chelsea, ini bukanlah soal penampilan, ini soal siapa dirinya. Di tengah semua itu, aku akhirnya paham sesuatu. Tak apa aku jadi diriku sendiri. Aku tak perlu jadi yang lainnya. Aku sudah berganti sekolah dan mengubah diriku sendiri jadi Nora demi kamu. Kau beruntung kali ini. Saat kulihat Chelsea berderap pergi, kusadari aku selalu merasa cemas dan gelisah kalau aku mengacau saat jalan bersama The Celebrities. Aku rindu momen membahagiakan dengan teman sejatiku di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama ini kukira telah kulewatkan semua kesenangan, tapi nyatanya tak kulewatkan apapun. Cara yang benar menikmati masa remaja indah adalah menghabiskan waktu bersama orang yang sungguh menghargaimu dan lakukan hal yang kau suka. Aku berterima kasih pada Eric lalu pergi. Ada hal penting yang harus kulakukan terlebih dahulu. Aku pulang dan perbaiki BB8ku, lalu membawanya ke rumah Barb. Maaf, Barb. Aku sangat menyesal, Barb. Aku begitu putus asa menjadi keren sampai kuabaikan apa yang sebenarnya penting. Aku merindukanmu dan persahabatan kita. Aku juga merindukanmu, dan kulihat video memalukan itu, dan hanya ingin pastikan kalau kau baik-baik saja. Setelah dipikir-pikir, aku akan memaafkanmu kalau kau berikan BB8mu. Tak mungkin, karena sedang kujual online untuk dapatkan uang untuk membayarmu. Kubawa ke sini supaya permohonan maafku lebih bermakna. Apa itu berhasil? Kami berdua berpelukan. Beberapa hari kemudian aku berusaha keras memperbaiki semuanya. Aku kembali ke image lamaku. Ya, dengan sedikit perkembangan. Tak bisa kubiarkan keterampilan kecantikanku terbuang sia-sia sekarang. Lalu kukeluarkan barang-barang cupuku. Aku muncul di klub robotika. Dan kali ini dengan percaya diri aku melangkah mendekat dan segera memperbaiki robot mereka. Kubilang aku bisa bantu. Jangan nilai buku dari sampulnya. Itu tugas The Celebrity. Lihatlah dirimu begitu bahagia dan tersenyum dengan kaum pecundang kutu bukumu. Ya, aku senang sementara kalian pernah berusaha dan gagal untuk jadi salah satu dari kami, ingat? Jadi kutu buku bukan hanya soal penampilan, tapi mengenai dalam diri. Oh ya, bagaimana konsernya? Kudengar tingkah fanatik kalian itu membuat kalian terusir. Kedengarannya seru. Chelsea dan The Celebrity terlihat sangat marah sembari mereka melenggang pergi. Tapi aku tak peduli karena akhirnya aku kembali ke tempatku yang seharusnya. Hai semuanya, aku Andrea, tapi orang-orang di sini memanggilku Fei. Silahkan like dan subscribe. Hidupku ekstra spesial karena aku punya 2 negara asal. Meskipun aku lahir di Cina, pada perjalanan kami ke Amerika saat umurku 7, aku tersesat dari keluargaku. Awalnya aku sangat ketakutan dan kesepian, tapi semakin lama waktu yang kuhabiskan di panti, aku pun menjadi semakin kuat dan mandiri. Sepertinya tempat ini dipenuhi kenangan masa kanak-kanakku yang terbaik. Hidup berjalan mulus hingga usiaku 15 tahun. Keajaiban terjadi. Fei, ayah akhirnya menemukanmu. Aku tak begitu paham bagaimana, tapi air mata menetes membasahi wajahku. Ayah tak berubah sedikit pun, tapi ibu telah meninggal dunia. Jadi aku dikenalkan ke ibu tiriku, Mei. Keluargaku akhirnya berkumpul kembali. Mari kita kembali ke Cina. Dengan bersedih kulambaikan perpisahan ke teman-temanku dan kembali ke negara asalku. Kami, keluarga Li, berasal dari garis keturunan pembuat tembikar, dan ini merupakan generasi kelima. Ayah berkata kalau sebelum kakek nenek menghembuskan napas terakhir mereka, keinginan terakhir mereka yaitu melestarikan kerajinan keluarga. Dan sebagai satu-satunya cucu di keluarga, aku mengemban tanggung jawab mulia mewarisi toko tembikar ini. Ayah percaya padamu, buatlah kami bangga. Sementara aku masih memproses semuanya, orang tuaku sudah menyeretku ke rumah kerabatku untuk bertegur sapa. Pasti ada 20 orang di sini dan aku harus mengingat semua nama mereka. Kakek Zu, Nenek Lian, Paman Tong, dan Bibi Hua. Untungnya, aku masih ingat beberapa frase sederhana dari masa kecilku dan menyapa mereka dengan bahasa Cina yang tak sempurna. Kemudian, kudengar mereka membicarakan perampokan di rumahku beberapa hari yang lalu. Ayah mendapat pesanan memoles 12 vas dari dinasti Ming. Tapi vas tersebut mendadak hilang. Pelanggan ingin mengajukan tuntutan, menimbulkan masalah besar bagi keluarga kami. Polisi terlibat, tapi karena semua kamera dihancurkan, tak mungkin menemukan pelakunya. Jiwa detektifku terbangun, jadi aku berlari menuju tante-tanteku untuk menguping. Tapi sebelum aku bisa bertanya apapun, ayah datang dan menyeretku pergi. Ini bukan urusanmu, nak. Bahkan polisi belum bisa memecahkannya. Fokuslah belajar berdagang. Beberapa hari kemudian, aku mulai sekolah. Dan astaga, kukira aku pintar, tapi karakter Cina mengalahkanku. Yang membuat menangis, huruf dan aksen yang menari-nari itu memberiku mimpi buruk. Aku bahkan ditegur karena berbahasa Inggris di kelas. Bukan cuma itu, kelas segera diikuti dengan pelajaran keramik. Menyaksikan tutorial keramik memang menyenangkan, tapi mempraktekkan jadi tamparan keras realita.
Semakin aku berlatih melempar tanah liat, semakin banyak bentuk aneh yang kubuat. Dan ada tanah liat di seluruh wajah dan kemejaku. Cerobohnya aku. Frustrasi dengan marah kulempar sepotong tanah liat ke seberang ruangan. Lalu melihat ayah melotot padaku dengan wajah suram. Fei, kemari saja, dia tak mungkin belajar secepat itu, berikan dia waktu. Tapi ayah dengan dingin menyeretku ke galeri keramik. Kerajinan tembikar adalah tentang menuangkan jiwa ke dalam tanah liat yang tak bernyawa. Kakek buyutmu dulu membuat keramik untuk istana selama dinasti Qing. Di masa perang, seluruh workshop dibom. Tapi kakek buyutmu menyelamatkan vas-vas paling berharga saat melarikan diri dari musuh hingga mereka meninggal. Kata-kata ayah membuatku menyadari betapa tergesa-gesa dan tidak kompetennya aku. Aku harus berubah. Kemudian ayah memperkenalkanku seorang laki-laki. Ini Cody, anak magang terbaikku alias pembuat tembikar berbakat. Dia akan menjadi gurumu. Cody itu orang Amerika, jadi berkomunikasi akan lebih mudah. Dia guru yang baik yang selalu sabar memperbaiki pekerjaanku agar sempurna meskipun aku berulang kali mengacau. Cody juga ramah dan mudah diajak bicara. Terkadang percakapan mendalam kami berlangsung hingga subuh. Pernah sekali saat menyiapkan tungku pembakaran, aku tak sengaja temukan secari kertas yang setengah terbakar sudutnya. Kelihatannya agak janggal karena ada tulisan tangan yang sepertinya penting di sana. Kutunjukkan Cody dan dia bilang itu bisa jadi puisi bahasa Cina, tapi aku tak bisa mengerti artinya karena kebanyakan bagiannya hilang. Ayah bilang itu omong kosong, sementara ibu tiriku menggelengkan kepala bingung. Tapi entah kenapa itu masih menggangguku, jadi aku terus mempelajarinya selama beberapa malam dan aku mungkin telah temukan petunjuk yang dapat mengarah pada hilangnya 12 vas yang misterius. Tapi itu belum cukup, jadi kuputuskan untuk mengesampingkannya sementara ini. Kembali ke rutinitas harianku, aku dihujani perhatian dari tetangga dan kerabatku. Agak terlalu banyak, mereka selalu mendesakku untuk menikah. Saat aku seusiamu, aku sudah punya 2 anak. Tapi aku bahkan belum berusia 18 tahun. Parahnya, mereka bahkan mengirim beberapa pelamar ke rumahku. Kubawakan hadiah pertemuan pertama kita. Ayam ini bertelur banyak. Jika kau menikah denganku, hidupmu akan penuh dengan bunga mawar. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Keluargaku ingin banyak anak. Jadi kita harus punya 5 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan sepasang anak kembar. Mereka membuatku pusing, jadi aku menyelinap dari pintu belakang untuk menghindari menemui orang sinting lainnya. Wah, matahari terbenam di pedesaan tampak begitu damai. Ah! Wah, tak menyangka suara sekuat itu dari tubuh yang mungil. Menyeramkan sekali. Aku berbalik untuk pergi, tapi tiba-tiba cowok itu meraih kuncirku dan menarik ikat rambutku. Aku hendak memberi cowok sial ini pelajaran, tapi entah dia bisa menghindari setiap pukulan. Diamlah supaya aku bisa memukulmu. Beri aku ciuman, maka akan kukembalikan itu. Kau bermimpi, dasar psikopat. Tapi entah bagaimana sekarang aku dan si psikopat ini jadi berteman. Dan kami bahkan kian dekat setelah saling bertemu setiap hari di sekolah. Kusadari Kai tidak semenyebalkan yang kukira dan bahkan jadi simpati padanya saat aku tahu kalau dia juga kehilangan ibunya saat dia kecil. Saat ayahnya sibuk menjalankan usahanya, Kai selalu tak gembira dan kesepian. Sekarang karena dia sudah kutemani, dia menghiburku kapanpun aku sedih dan frustrasi karena tak makin jago dalam kerajinan tembikar. Tapi, Cody sepertinya tak terlalu senang dengan ini. Dia muncul entah dari mana dan menyeretku pergi. Faye, cowok itu playboy terkenal, jauh-jauh darinya. Dia terlihat seperti cowok biasa saja bagiku. Oke, kuberitahu kau kebenaran. Cowok itu berasal dari keluarga Wen, musuh bebuyutan kita. Jika ayahmu tahu, kau akan tamat. Aku agak khawatir, tapi hidup bukanlah drama pembalasan. Tak ada yang bisa menghentikanku dari menemui seseorang karena perseteruan keluarga. Tetap saja, kurasa aku sebaiknya berhati-hati. Hei, apa yang kau sembunyikan? Faye suka jiwa yang bebas. Cowok membosankan yang cuma main tanah liat sepanjang hari? Tak mungkin. Ya, kurasa cewek lugu seperti Faye butuh cowok yang kalem, dewasa, dan tenang. Bukan anak laki-laki kaya manja yang berjiwa bebas yang hanya tahu caranya menghabiskan uang orang tuanya. Setiap kali ini terjadi, aku harus melemparkan diri ke tengah-tengah dan memisahkan mereka. Suatu hari ibu tiriku memergokiku pulang ke rumah setelah pergi dengan Kai. Aku panik dan tak tahu bagaimana harus menjelaskan. Tapi, jangan khawatir, rahasiamu aman denganku. Kau sudah cukup tertekan. Kemudian dia memanggilku untuk ngobrol serius. Dia minta maaf karena tak memberiku cukup perhatian dan dengan ramah bertanya apa aku mengalami kesulitan sejak kembali pulang. Sebenarnya aku suka kerajinan tembikar, tapi aku tak kunjung berkembang tak peduli seberapa keras aku berusaha. Tanggung jawab di pundakku terlalu besar hingga membuatku putus asa. Aku berusaha tetap tersenyum, tapi ada kalanya di mana aku merasa sesak. Jangan berlebihan menekan dirimu. Jika terlalu berat, beristirahatlah dan kembali ke mereka untuk sementara waktu. Pikiran sehat yang utama dan terpenting. Wah, aku sangat beruntung punya ibu tiri yang pengertian. Segera saat dia pergi, Cody keluar. Aku tak tahu kalau kau begitu tertekan. Jangan khawatir, ada banyak cara untuk membantu keluargamu selain membuat tembikar yang baik. Kau cerdas, aku tahu kau bisa melakukannya. Jadi, aku mulai berlatih melakukan berbagai trik dengan vas keramik. Kemudian menyiapkan akun TikTok untuk mengunggah video penampilanku. Video itu jadi viral hanya dalam beberapa minggu, mengumpulkan jutaan tayangan dan mendorong toko tembikar ini jadi terkenal. Dan dengan itu,
Jumlah pemesanan meningkat dengan pesat. Kompetisi tembikar nasional telah tiba. Ayah dengan bersemangat mengumumkan bahwa itu peluang besar bagi keluarga kami. Tim inti kami bekerja siang malam untuk menciptakan desain unik yang akan berkesan. Hari besar itu akhirnya tiba, dan aku diberi tugas membawa vas ke area pameran. Aku sangat bersemangat berada di sana, tapi ada orang asing yang tiba-tiba menabrakku, membuatku kaget selama beberapa saat. Oh ya Tuhan, vas itu! Panik, segera kuperiksa dan untungnya itu tidak apa. Phew, itu nyaris saja. Kompetisi akhirnya dimulai. Aku memeriksa pajangan yang lainnya. Mereka semua terlihat indah. Tapi milik keluarga Wen benar-benar mengejutkanku. Vas itu persis seperti milik kami. Aku langsung ke sana menemui mereka. Ini jelas desain milik keluargaku. Kalian pencuri tak tahu malu. Jaga mulutmu gadis kecil, dan kau jagalah anak perempuanmu. Jangan biarkan dia membuat malu nama keluargamu. Jangan beritahu aku cara membesarkan anakku, dan vas itu pencurinya akan segera terungkap. Ayo, Fei. Aku tahu desain bisa ditiru, tapi tidak untuk bahannya. Bahannya terbuat dengan teknik rahasia keluarga kami. Kami punya zat khusus yang membuat keramik lebih kuat. Sekarang kita hanya perlu sedikit keberuntungan. Tuan dan Nyonya, pemenang yang membuat kami terkesan dengan desainnya yang unik dan berkualitas luar biasa. Hadiah pertama jatuh kepada keluarga Wen. Namun, kami juga menemukan produk tim yang dibuat dengan bahan di bawah standar dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Para juri juga mencurigai itu menjiplak desain milik keluarga Wen. Kami tak bisa terima sikap tak hormat pada kerajinan. Keluarga Li, kalian didiskualifikasi dari kompetisi ini. Sebelum kami bisa bangkit dari rasa terkejut ini, berita itu sudah menyebar seperti api liar. Kai berusaha menjelaskan kalau dia tak ada hubungannya dengan ini, tapi aku tak ingin berurusan apapun dengannya lagi. Keluarga Wen pasti sudah menjiplak vas kami dan menukarnya dengan milik kami. Tapi kapan? Vas itu bersamaku selama ini. Itu hanya mungkin jika bisnis kami mengalami kemerosotan. Pesanan dibatalkan, kebanyakan staf berhenti, dan parahnya lagi, semua orang di sini mencurigai aku menukar vas itu karena sebagian dari mereka melihatku bersama Kai. Ayah tak menerima berita itu dengan baik. Ia mengalami stroke dan segera dibawa ke rumah sakit. Tidak, aku harus temukan kebenarannya tak peduli apapun. Hanya ada 3 orang yang tahu desain itu. Ayah, Cody, dan aku. Benar, Cody pasti tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sayangnya dia sedang cuti untuk merawat ibunya yang sakit. Jadi kuputuskan mendatanginya. Dia sedang keluar belanja, jadi ibunya yang menyambutku. Terima kasih memberikan putraku kesempatan dan membayarnya dengan baik sekali. Tanpa uang itu aku mungkin tak berada di sini lagi. Uang? Uang apa? Anakku habiskan malam tanpa istirahat selama berbulan-bulan untuk selesaikan vas Anda. Bukankah karena itu Anda membayarnya begitu pantas? Apa? Kami tak pernah menyuruh Cody bekerja lembur? Dan uang apa yang ia bicarakan? Tepat saat itu Cody sampai pulang. Aku langsung menghadapinya. Awalnya dia ingkari semuanya, tapi akhirnya terpaksa menyerah. Siapa yang menyewamu? Sungguh, aku tak tahu. Mereka mengirimiku pesan dari nomor yang diblokir, lalu mentransfer uangnya. Fei, ibuku sakit keras dan aku tak punya pilihan. Aku tak pernah menyangka konsekuensi yang sungguh mengerikan. Aku sangat menyesal, Fei. Aku lari secepatnya. Aku tak sanggup mendengar lagi. Hal yang paling menyedihkan tentang dikhianati adalah itu tak pernah datang dari musuhmu. Saat aku sampai di rumah, ibu tiriku sedang memasak. Oh sayang, kau kelihatan pucat, anak manisku yang malang. Aku tak tahan untuk tidak berlari ke dalam pelukannya dan menangis. Dia berusaha menenangkanku sebelum membawakan ayah makanannya. Aku tahu aku tak bisa bersikap lemah lagi. Aku akan cari tahu siapa dalang di balik semua ini, apapun yang terjadi. Aku menggeledah workshop sampai larut malam, tapi tak temukan apapun. Kelelahan, aku duduk di dekat gerbang untuk mencari udara segar dan tiba-tiba melihat sesuatu di semak-semak. Sebuah amplop. Terlihat mencurigakan. Untuk tidak meninggalkan jejak, kubuka dengan uap daripada merobeknya. Itu puisi berbahasa Cina dan bergaya sama dengan yang kutemukan tempo hari. Dengan membaca huruf pertama di tiap baris, kudapatkan pesan ini. Yo, Chang, Jian, Mian. Yaitu bertemu di pabrik minyak. Pesan yang dikodekan di puisi lainnya juga merujuk ke suatu tempat. Ini pasti pertemuan tak biasa sampai titik pertemuannya ditulis dalam kode seperti itu. Dengan cepat ku kembalikan surat itu dan mencari satu-satunya pabrik minyak di kota. Lalu mengikuti alamat itu ke suatu pabrik yang terbengkalai. Aku langsung lari masuk ke dalam, tapi tempatnya benar-benar kosong. Apa aku salah? Aku merasa kalah dan saat hendak pergi ketika tiba-tiba ku dengar suara dari lantai 2. Aku merayap ke atas dan melihat ayah Kai dengan sekelompok yang berpakaian hitam dan 12 vas kami yang dicuri. Tepat saat itu ada tangan yang menepuk pundakku. Apa yang kau lakukan? Aku berbalik dan melihat wajah yang menyeramkan, kemudian gelap gulita. Kubuka mataku dengan rasa sakit kepala dan tangan yang terikat. Siapa ini? Ibu tiriku yang bergandengan dengan ayah Kai? Sudah bangun. Kau berada di pihak mereka? Ayahku tak memperlakukanmu dengan buruk. Inikah bagaimana caramu membalas? Aku sudah muak dengan pria tuamu itu. Seorang tiran yang mengakui sendiri kepintarannya. Aku pantas dapatkan orang yang mencintai dan memanjakanku seperti Pak Wen di sini. Jika ayahmu benar-benar pintar, seharusnya dia sudah sadari sejak lama kalau dia sudah memelihara ular di rumahnya.
Si Cody itu. Hahaha. Tunggu dan lihat saja. Aku akan membongkar rencana licikmu. Dalam hayalanmu, aku sudah membeli tiket pesawat kembali ke Amerika. Bersiaplah untuk disambut oleh panti yang lain. Aku bahkan menulis ke pria tuamu itu surat perpisahan yang menyentuh. Dia pasti akan terkena stroke lagi setelah dia membacanya. Muahahaha. Surat rahasia itu sudah mengungkapmu dan bukti lain akan segera ditemukan. Kau tak bisa lolos dari ini. Maksudmu yang ini, anak tangguh? Nyatanya, surat apa? Saat itu, angin bertiup kencang dan menyapu surat yang terbakar masuk ke wadah minyak di sudut. Menyulutnya, api menjalar secepat kilat. Mereka semua lari menyelamatkan diri, meninggalkanku sendiri. Asapnya tebal menyengat mataku. Aku hampir saja pingsan saat Cody menendang pintu terbuka, bergegas masuk dan lepaskan ikatanku, dan Kai menyelimutiku dengan jaketnya. Kau? Tak ada waktu, lari! Mereka dengan cepat membawaku pergi dari kobaran api. Saat kami sampai di tempat aman, seluruh pabrik meledak. Oke, kalian berdua bisa jelaskan semuanya sekarang? Aku merasa bersalah soal kompetisi tembikar itu. Jadi diam-diam ku ikuti ayahku untuk mencari tahu kebenaran tentangmu. Aku datang ke rumahmu untuk minta maaf, tapi melihatmu pergi tergesa-gesa terlihat khawatir. Itulah kenapa aku putuskan untuk mengikutimu. Dan aku tak percaya bahwa orang yang menyewaku adalah ibu tirimu. Aku juga tidak. Bagaimanapun, terima kasih. Tapi aku masih marah padamu. Kau baik-baik saja sekarang? Aku tak apa, tapi aku tak yakin soal mereka. Animators, tolong putar ulang kejadian sebelumnya. Ya, aku berhasil merekam semuanya. Dengan bukti berharga ini, tentu saja ibu tiriku dan Wen harus mengaku bersalah dan masuk penjara. Ayahku keluar dari rumah sakit dan 12 vas keramik dikembalikan. Sekarang setelah nama keluargaku dipulihkan, bisnis pun berkembang pesat. Setelah insiden ini aku belajar untuk lebih menghargai workshop tembikar kami. Bertekad untuk meneruskan bisnis keluargaku, aku mulai belajar tembikar dengan benar untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tahun depan. Dukung aku, kawan. Dan tentu saja aku masih punya 2 laki-laki ini di sampingku. Hanya saja, sepertinya mereka tak ingin lagi hanya jadi temanku. Apa yang sebaiknya kulakukan? Tolong bantu aku dengan beri komentar di bawah jika kalian #Tim Kai atau #Tim Cody. Baru jam 6 pagi, tapi ayah sudah bangun. Cepatlah Dona, badai besar datang. Masyarakat miskin menunggu rencana Pemkot untuk dapatkan makanan dan penampungan. Oh, kalau begitu apa rencana wali kota untuk makananku? Tapi ayah tak mendengar dan berkendara pergi begitu saja tanpa menungguku sarapan. Ya, toh aku sudah terbiasa dengan ini. Sedikit cerita latar belakang, kami berasal dari garis keturunan politisi. Kakekku, paman-pamanku semua bekerja di pemerintahan. Ayahku sebenarnya memutuskan tradisi dan menjadi pebisnis sukses. Tapi kurasa buah apel tak bisa jatuh jauh dari pohonnya. Tahun lalu ayah tiba-tiba berbalik arah dan pindah kembali ke kampung halamannya untuk mengejar karir politik. Dan ia dipilih sebagai wali kota. Sejak saat itu ia tak punya waktu tersisa untukku. Belum lagi tatapan mata menghakimi yang harus kuhadapi di sekolah. Kau terlihat baik-baik saja, itu bukan tentangmu, itu soal kebijakan baru ayahmu yang mereka bicarakan. Jangan pedulikan mereka lah Dona, lagi pula apa yang kita anak-anak tahu soal politik. Itu mereka, Kera dan Troy, satu-satunya temanku di sini. Nyatanya, Troy bahkan berada di situasi yang mirip. Ibunya adalah kepala polisi, tapi dia menanggapinya dengan sangat baik. Apakah pernah pergi ke Gedung Putih? Apa benar kunci kota ini bisa membuka apa saja? Apakah bisa suruh ayahmu melarang PR? Serius, bagaimana bisa Troy tetap tenang menghadapi pertanyaan-pertanyaan bodoh ini? Dan bahkan para guru tak bisa membiarkan aku sendiri. Mereka selalu menempatkanku sebagai penanggung jawab. Ayolah, hanya karena ayahku punya kepemimpinan besar tak berarti aku juga. Seakan aku belum kebanjiran banyak tugas. Sewaktu bentar akhir berdering, aku bergegas menuju toko kelontong. Karena sekarang ayah selalu sibuk, aku yang malang harus mengambil alih semua pekerjaan rumah itu. Dan hanya ada makanan beku terus setiap hari. Tapi hari ini aku pulang cepat untuk makan malam. Jadi aku akan sajikan jamuan. Namun, tidak ada satupun yang bisa dimakan. Apa masalahnya? Aku mengikuti resep dengan hati-hati. Apa aku pulang ke rumah di waktu yang salah? Tidak ayah, waktu yang pas. Pai apelku sudah siap. Maksudmu benda berasap di dalam oven itu? Oh tidak, satu-satunya secerca harapanku juga berubah menjadi abu. Aku langsung lari ke minimarket, mengambil semua makanan instan dan bergegas pulang. Tapi ayah sudah tertidur. Ia pasti sangat kelelahan. Ayahlah yang membesarkanku setelah ibu meninggal saat melahirkanku. Kini selain itu, ia harus mengurus seisi kota. Ia butuh pasangan untuk berbagi bebannya, dan aku juga butuh dirawat. Mari kita lihat, mengenal seseorang yang baru dengan jadwal sibuk ayah akan jadi hal yang mustahil. Jadi, mungkin dengan menghubungkan ayah dengan mantan-mantannya? Dari tanteku, aku tahu ayah punya 2 mantan. Nomor 1 yaitu Jet, teman sekelasnya yang masih lajang. Nomor 2 adalah Alpha, tak ada informasi lebih lanjut. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Jet. Besoknya, aku langsung beritahu Troy dan Kera rencana besarku. Jet, tanteku itu? Tak mungkin. Ini takdir.
Tiba-tiba, satu kelompok bergegas menuju kami, bergumam mengenai pamanku yang ditunjuk sementara menjadi sekretaris negara. Astaga, tenang guys, mereka terus menguntitku, membuatku sesak napas. Panik, aku lari dan saat aku belok di tikungan, ada tangan menarikku. Tenang, kau aman dari kerumunan gila itu sekarang. Terima kasih, tapi kenapa kau membantuku? Aku pernah di posisimu, aku tahu apa yang sedang kau hadapi. Begitu saja, kudapati diriku nyaman curhat segala sesuatu kepadanya. Itu pasti berat untukmu keluarga dengan 2 orang. Itulah kenapa aku akan mencarikannya seorang istri. Oh, kalau begitu semoga berhasil manis. Aku harus pergi sekarang. Sungguh wanita yang menyenangkan, andai semua orang bisa sepertinya. Dengan bantuan Kiera menyiapkan kencan untuk Ayah dan Jet mudah sekali. Kami berdua menyeret mereka ke restoran yang sama, kemudian mengisyaratkan beberapa momen perjodohan yang klise. Aku dan Kiera segera pamit dan memantau semua dari kejauhan. Mereka tampak bersenang-senang, tapi saat kami condong mendekat, hah? Inflasi? Keamanan pangan? Epidemi obesitas? Selama ini mereka membicarakan masalah politik? Ayah, itulah tepatnya kenapa kau melajang. Di perjalanan pulang aku terus menyebutkan Jet. Tapi ayah acuh tak acuh dan mengubah topik pembicaraan ke rapatnya. Satu rapat lagi dalam 30 menit. Aku harus tinggal di rumah sendiri malam ini. Saat dia mengantarku pulang, dia menambahkan, carilah pacar sendiri terlebih dahulu sebelum mencoba menjodohkanku. Menyebalkan. Aku kemudian menelpon Kiara untuk memberitahunya kalau rencana perjodohan kita telah gagal, tapi butuh waktu baginya menerima. Kau terlalu mudah menyerah, apa karena kau tak suka tanteku? Bukan Kiara, itu karena aku kenal ayahku, dan jika dia berkata tidak, ya tidak. Oke, sekarang rencana B, Alpha. Aku menggali pencarian dan menemukan lingkungan tempat di mana dia tinggal. Aku akan pergi ke sana besok. Jadi disinilah aku sekarang, benar-benar tersesat. Kecuali, bukankah itu wanita yang membantuku di sekolah? Aku segera mendekat dan berterima kasih padanya untuk tempo hari, tapi dia sepertinya agak tidak senang. Setelah membujuk lama, dia akhirnya memberitahuku penyebab kesedihannya. Kisah cinta yang tragis. Keluarganya semua politisi, jadi mereka tak bisa terima orang biasa sepertiku. Aku turut sedih, tapi aku yakin kau bisa temukan yang lebih baik. Dia menggelengkan kepala, mengatakan kalau dia baru saja kembali ke kota dan masih lajang. Hal itu membuatnya mengenang masa lalu yang indah, tapi sayangnya dia bertemu dengan orang lain. Tunggu dulu, apa itu foto kalian berdua? Boleh kulihat? Ditunjukkannya padaku, persis seperti dugaanku. Itu ayahku. Jadi, kau Alfa? Ya, tapi bagaimana kau tahu? Karena kau mantan ayahku, persis yang sedang kucari. Aku memekik gembira, tapi anehnya dia menangis lebih keras. Kemudian memelukku. Jika itu ayahmu, maka Ladona, aku tak hanya mantan pacarnya, aku ini ibumu. Tunggu, apalagi sekarang? Jadi, mereka saling mencintai meskipun keluarga ayah tak setuju. Tapi saat aku dilahirkan, mereka bahkan lebih marah lagi dan mendepaknya. Tapi selama ini, kukira ibuku yang malang tak lagi ada di dunia ini. Reuni kami terputus oleh telepon dari ayah. Aku ingin tanya padanya semua segera, tapi ibu beri sinyal untuk tak melakukannya. Sayang, jangan bilang Robert dulu. Tentu saja aku menantikan reuni keluarga kita. Tapi aku belum siap bertemu dengannya dan mungkin begitu juga dia. Akan canggung untuknya dan wanita yang dia temui. Jangan khawatir, Bu. Tak ada apa-apa di antara mereka. Satu-satunya wanita untuknya adalah ibu. Ada ibu di sampingku membuat hidupku lebih baik. Dia wanita pebisnis sukses tapi masih mengesampingkan pekerjaan untuk menghabiskan waktu bersamaku. Kami pergi piknik, belanja, dan nonton film bersama. Dan masakannya adalah yang terbaik. Kulahap iga bakar itu dalam sekejap. Itu ribuan kali lebih enak daripada makanan beku. Saat berada di dekatnya, aku bisa jadi diri sendiri tanpa khawatir pandangan publik. Kuharap aku bisa bolos setiap hari untuk tetap berada di rumah dengan ibu seperti ini. Tapi tak semudah itu. Di sekolah, dengan bersemangat kuceritakan ke Keira dan Troy tentang tamasyaku yang menyenangkan dengan ibu. Tapi mereka terlihat agak tak tertarik. Biarlah, ibu akan menjemputku nanti dan kami akan bersenang-senang. Tiba-tiba pembicaraan yang ramai dari meja lain membuyarkan lamunanku. Kucingku bakal lebih cepat darinya. Memang putri kita yang anggun. Guys, jangan terkecoh. Dia sebenarnya anak nakal yang selalu bolos kelas. Punya ayah wali kota sangatlah beruntung. Kalau kita yang lakukan itu, kita akan langsung didepak. Para cewek jahat itu selalu punya hal buruk untuk dikatakan. Aku datangi mereka untuk menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya, tapi kata-kata ayahku bergema di benakku. Ladona, semua orang menilaiku berdasarkan perilakumu. Baiklah. Mereka benar. Ladona, kau sering sekali absen akhir-akhir ini. Aku hanya ingin berada bersama ibuku. Ibu yang baik tak akan pernah menyuruh putrinya untuk bolos kelas. Pikirkan itu. Pasti ada alasan kenapa seluruh keluargamu menentangnya. Apa yang kalian tahu? Merekalah yang jahat tanpa alasan memandang rendah padanya. Kalau begitu kenapa ayahmu tetap berhubungan dengan tanteku, tapi memutuskan hubungan dengannya? Jadi Kiara masih kesal bahwa ayahku dan tantenya tak jadi berhubungan? Betapa piciknya. Aku berjalan pergi, tapi Troy berlari mengejarku. Kiara hanya khawatir tentangmu. Lagi pula kau tinggal di kota yang sama dengan ibumu sekarang. Kau akan punya banyak waktu dengannya, jadi jangan membolos lagi, oke?
Ini aku sudah tandai bagian-bagian yang penting yang kami pelajari selama kau absen. Troy selalu bersikap lembut padaku. Dia benar, aku punya banyak waktu untuk ibu, tapi kami tak bisa terus sembunyi-sembunyi seperti ini. Orang tuaku sebaiknya segera berkumpul kembali. Aku ingat cerita bagaimana ayah dan ibu pertama bertemu dan aku mendapat ide. Ada hal penting apa sampai kau harus datang ke sini di cuaca begini? Aku janji untuk membantu teman. Tolong berhenti di sini dan tunggulah aku. Teman yang kubantu tak lain adalah ibu. Kemudian aku menunggu sebentar sebelum menyuruh ayah membawakanku payung karena hujan deras. Sekarang giliranmu, dapatkan dia, Bu. Dan seperti itulah, adegan romantis di beberapa tahun yang lalu diperagakan kembali tepat di depan mataku. Ibuku basah kuyup, berlari menerobos hujan dan menabrak ayahku. Ayahku menunduk untuk membantunya berdiri, menatap matanya, dan menjatuhkannya ke tanah. Aku masih kaget saat ayah segera menuju arahku dan menyeretku kembali ke mobil. Bagaimana kau kenal wanita itu? Aku bertanya ke sekitar. Hentikan saja, jangan pernah temui dia lagi, paham? Reaksinya yang ekstrim merupakan bukti kalau ibu sungguhan berarti. Mereka pasti akan kembali bersama segera karena mereka memilikiku. Ikatan spesial mereka. Malam itu aku menelpon ibu. Ibu pasti sangat sedih. Tak apa sayang, aku sudah terbiasa dengan itu. Keluarga ayahmu, biarlah, ulang tahunmu segera tiba. Ladonna, kau ingin hadiah apa? Aku hanya ingin ibu bersamaku. Ya sayang, andai kita bisa merayakannya sebagai sebuah keluarga. Itu dia, aku bersikeras ayah mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untukku. Kuundang semua temanku dan kenalanku. Saat pestanya dimulai, aku naik ke panggung dan berterima kasih ke semua orang karena sudah datang. Yang terakhir, terima kasih untuk orang-orang yang membawaku lahir ke dunia ini. Ayah, ibu, silakan bergabung denganku. Aku percaya kalian semua sudah kenal ayahku, tapi ibuku, Alpha Garrix. Kerumunan mulai bicara dan menunjuk. Sekarang ayah harus mengakuinya. Tolong, ini salah paham. Nona Garrick di sini hanya teman lama, dan sepertinya dia jadi akrab sekali dengan putriku, yang mana sungguh mengagumkan. Mari bersulang untuk ulang tahun putri kecil kita. Sulit dipercaya, dia berkomitmen penuh untuk mengabaikannya. Saat para tamu undangan sibuk mengobrol, ayah menarikku ke sebuah ruangan. Ayah tak berhak untuk marah di sini. Teman lama, ayah benar-benar pembohong. Alpha adalah ibuku. Bukan, dia wanita materialistis. Dengar, tak ada waktu sekarang. Kapan ayah pernah punya waktu untukku? Ayah hanya menghela nafas, minta maaf kemudian duduk untuk memberitahuku bahwa dulu saat awal dia memulai bisnisnya gagal, tapi dia tak mau minta bantuan ke keluarganya. Ibu mencacinya, mengatakan dia pecundang bodoh yang tak mau manfaatkan kekuatan keluarganya. Tak bisa mengubah pendiriannya, ibu pergi setelah aku lahir. Tidak, bukan hanya itu saja. Aku minta maaf Robert, aku seharusnya tak muncul ke sini. Ini kesalahanku. Ibu tiba-tiba pingsan. Panik, aku dan ayah membawanya ke tempat tidur. Malam itu, terus ku periksa ibu, lalu tertidur di sampingnya. Aku terbangun karena notifikasi ponselku, jadi dengan cepat aku keluar untuk memeriksa tanpa membangunkan ibu. Oh astaga, ratusan artikel mengenai ayahku muncul. Foto lamanya dengan Jet dan dengan ibuku ada di semua berita. Pers mengatakan kalau ayah serigala berbulu domba. Ayah dibombardir panggilan telepon dari lusinan saluran berita. Itu dia, hanya Alpha yang punya foto-foto ini. Ayah, dengar, bagaimana mungkin orang serapu itu bisa lakukan sesuatu? Tiba-tiba, kulihat ada sosok yang berada di pintu kamar ibuku. Aku dan ayah berjinjit untuk menangkapnya. Aha, kena kau. Hah? Kiera? Kiera menyatakan kalau ibuku sangat mencurigakan, jadi dia harus mengawasinya. Aku bersumpah dia berpura-pura, ku dengar dari telepon barusan. Cukup, Kiera, kau sudah kelewat batas kali ini. Aku tak mau teman yang picik, pergilah. Kiera tak mengatakan apa-apa lagi dan hanya pergi. Begitu juga ayah. Demo di jalan nomor 4 masih berlangsung? Baiklah, aku datang. Selalu kerja. Apa semua orang asing itu lebih penting baginya daripada istri dan anaknya? Hari berikutnya, Troy meminta untuk bertemu di taman untuk kabar terbaru. Jadi kucurahkan segalanya padanya. Aku tak percaya ayah menolak ibu hanya untuk menyelamatkan reputasinya begitu. Ayah tak menghasilkan uang sebanyak saat ia menjalani bisnisnya. Mengapa ia begitu yakin dengan pekerjaan ini? Aku dulu juga berpikir seperti itu tentang ibuku, tapi kemudian aku sadar kalau dia tak lakukan pekerjaannya untuk uang atau ketenaran, tapi hanya karena berkontribusi untuk masyarakat. Aku sekarang sepenuhnya mendukungnya, karena itu merupakan tujuan hidupnya, mungkin sama dengan ayahmu. Apa yang Troy katakan membekas di benakku, memang masuk akal. Jika ayah menginginkan kejayaan, ada banyak cara lain yang tidak mengharuskannya kerja keras setiap hari seperti ini. Troy selalu pengertian terhadap ibunya, sedangkan aku tak pernah kudukung ayah saat ia harus membagi waktu antara pekerjaannya dan aku. Saat aku sampai di rumah, ibu tak ada, hanya sepucuk surat di meja. Ibu mengatakan ia sakit keras dan tak punya banyak waktu. Itu kenapa ia ambil resiko untuk bersamaku. Tapi sekarang kondisi kesehatannya makin parah, ia tak ingin aku melihat kondisinya yang memprihatinkan, jadi ibu pergi. Aku langsung menelponnya. Bahaya sekali berada di lokasi konstruksi yang terbengkalai ini. Tolong jangan datang. Aku hanya perlu kau tahu aku menyayangimu, Ladonna. Aku langsung tahu di mana ia berada saat ia mengatakannya. Aku segera datang, tapi di pintu ada kru bertampang seram mendekatiku.
Jangan khawatir manis, mereka teman kita. Dengarkan saja mereka. Mereka tak buang-buang waktu mengikatku lalu menelpon ayah. Segera saat ayah tiba, ibu menyudahi aktingnya. Ternyata dia berencana mendekatiku setelah tahu ayah terpilih menjadi wali kota. Keinginannya untuk kembali bersama kami hanyalah untuk memperalat ayah. Tapi tak berhasil pada ayah, jadi ia nekat bertindak sejauh ini. Tanda tangan di sini dan putri kita akan selamat. Banyak orang akan bangkrut jika itu ku tanda tangani. Jangan pernah mengira kau bisa membodohiku. Kau tak peduli dengan putrimu? Atau kau masih mengadakan para polisi tak berguna itu? Nyonya, Anda meremehkan para penegak hukum kami. Itu Troy dan Kiara, diikuti oleh para polisi yang menyamar datang dari segala penjuru. Ternyata Kiara sebenarnya mendengar panggilan telepon yang dilakukan Alpha ke kaki tangannya. Dia lalu memberitahu Troy dan meminta ibunya untuk menyelidiki Alpha. Kebetulan, polisi juga sudah mengincar Alpha karena dia terlibat dalam penipuan yang membuat para penyewa terlilit hutang besar. Dia berkolusi dengan mantan wali kota dan sekarang ingin melanjutkan penipuan itu dengan ayahku. Sebelum dia dibawa pergi, Alpha masih menangis dan memohon bantuanku. Aku tak lebih dari boneka bagimu dan sekarang kau membahas soal cinta ibu? Penipu sepertimu layak untuk dibawa ke meja hukum. Setelah penangkapan Alpha, aku menangis. Dia ibuku. Itu satu-satunya kebenaran dari semua kebohongan itu. Ayah memelukku dan mengucapkan maaf atas segalanya. Ini semua salahku. Dengan bodohnya aku jatuh ke perangkapnya karena aku ingin seseorang merawat kita. Ayah minta maaf Ladona, kau telah melalui banyak hal karena aku dan pekerjaanku. Tak apa ya, sekarang aku tahu betapa bermaknanya pekerjaanmu. Aku bangga menjadi putrimu. Dan kalian berdua, terima kasih. Kuputuskan untuk ikut kelas masak untuk mendukung ayahku dengan lebih baik. Dan jamuan makan ini adalah hasil kerja kerasku. Tapi bahkan sebelum ayah sempat duduk, panggilan darurat datang. Dia merasa bersalah, tapi dengan lega kukatakan, "Baik ayah, akan kusimpankan untukmu." Aku agak kecewa, tapi toh ini pekerjaannya, dan jika itu tak bisa diubah, kenapa tak belajar menikmatinya? Beberapa saat kemudian, para kuda nil lapar ini sudah datang. Tapi hey, baru saja muncul di pikiranku, bagaimana kalau ibu Troy? Ibunya juga lajang dan akan terlihat serasi dengan ayahmu ya kan? Tidak aku sudah sadar ayah sudah punya kecintaan dalam hidupnya, melayani masyarakat. Ayah sangat senang dengan pilihannya, jadi akan kubiarkan dia untuk saat ini. Itu benar, lagi pula kita tak bisa jadi keluarga. Paling tidak, belum. Hai, aku Aubrey, seorang gadis super cerdas dengan IQ 200 dan kalian harus siap untuk mendengar kisahku yang luar biasa. Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk klik suka dan berlangganan. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil di pedesaan di mana orang-orang hidup dari bertani. Keluargaku berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi aku hanya bisa bersekolah di sekolah biara. Tapi sejak kecil aku selalu jadi anak yang berbeda. Sistemnya sedang ada gangguan, mohon tunggu sebentar. Ayamnya seharga $15,55 dikurangi 15%, sereal seharga $2,49, kentang, deterjen. Jadi totalnya $64,85, sudah termasuk diskon dan pajak. Ibu segera sadar aku anak yang berbakat, jadi dia membantuku lompat beberapa kelas dan pada usia 5 tahun, aku sudah belajar matematika sekolah menengah. Aku selalu mendapat peringkat teratas di kelas dan siswa lain akan menyogokku dengan permen untuk meminta bantuan mengerjakan PR mereka. Pada usia 8 tahun, aku mendapat skor 760 di SAT Matematika dan memenangkan kompetisi Spelling Bee. Aku menjadi sebuah ikon di daerah itu, dan para wartawan bahkan memberiku tes IQ Stanford Binet yang menunjukkan bahwa aku memiliki kecerdasan setara dengan orang berusia 22 tahun 11 bulan. Orang tuaku sangat bangga padaku, terutama ayahku. Ayah, mereka semua memberiku Lego dan komik sebagai hadiah, seolah aku berusia 8 tahun. Ya, mereka semua salah. Kamu sudah 8 tahun 5 bulan gadis kecil. Dia satu-satunya orang yang dapat membuat percakapan menarik denganku. Sampai dia akhirnya sakit parah. Tapi dokter bedah yang bagus tidak dapat ditemukan di pedesaan terpencil ini. Dan kami juga tidak mampu membawanya ke pusat kota. Kami putus asa melihat kondisinya yang semakin memburuk. Lalu dia meninggal dunia, meninggalkan kami dalam keputusasaan. Tak lama setelah itu, ibu tak mampu membayar biaya sekolahku lagi. Jadi aku harus putus sekolah. Aubrey, aku sungguh minta maaf. Jangan khawatir Bu, semua hal yang diajarkan di sekolah bisa kupelajari sendiri. Jadi ibu mendaftarkan keanggotaan perpustakaan untukku, dan ternyata kenangan terbaik yang kusimpan adalah di sini, di mana aku bisa tenggelam dalam pengetahuan menarik dari seluruh dunia. Aku sedang berjalan menyusuri lorong tanpa sadar menjalarkan tanganku di barisan buku-buku ketika ada satu buku yang menarik perhatianku. Lalu kenangan tentang ayahku kembali muncul. Seandainya dia dioperasi, dia tak akan pergi. Aku membuka beberapa halaman pertama dan langsung terpesona. Lalu tiba-tiba hasrat membara muncul di hatiku. Aku ingin menjadi seorang dokter bedah. Jadi aku mempelajari setiap buku medis yang bisa kutemukan, terutama yang ditulis oleh penulis ini, dan memutuskan untuk menabung agar dapat masuk ke sekolah kedokteran secepatnya. Untuk lebih dekat dengan impianku, aku pindah ke kota dan melamar pekerjaan di sebuah kedai kopi tepat di sebelah sekolah kedokteran. Hanya saja,
Kamu sudah memecahkan 10 piring minggu ini. Apa kamu ingin memecahkan rekor? Ayolah, bos, hanya beberapa piring, bukan seperti aku membakar seluruh kedai atau semacamnya. Ini akan dipotong dari gajimu. Ulang ini lagi dan kamu akan dipecat. Oke, itu memang salahku, tapi aku tahu dia tidak akan memecatku. Tidak ada orang lain yang bisa menghafal begitu banyak pesanan sekaligus, bahkan Master Dinner Dash. Kemudian aku sedang melayani sekelompok mahasiswa ketika aku mendengar mereka sedang mendiskusikan kasus darurat. Kita harus mengeluarkan gumpalan darah di segmen 4 dari hati dan membilas lobus kiri. Pastinya harus mulai dari vena hepatika tengah. Orang ini serius nih? Jelas tidak. Pemotongan yang kurang invasif ada di Spanyol ligamen falciform untuk memungkinkan akses ke segmen 3. Semua terdiam dan memandangku seperti aku ini alien. Tiba-tiba seorang pria paruh baya di antara mereka berdiri. Kerja bagus, Nona muda. Metodemu jauh lebih efisien daripada jawaban siswaku. Kamu di kelas mana? Oh, saya bukan mahasiswa kedokteran, tapi saya bercita-cita masuk ke sana. Pria itu memintaku untuk duduk dan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan medis lainnya. Dan aku menjawab semuanya dengan mudah. Adrenalinku mengalir deras. Sejak ayahku meninggal, aku belum pernah melakukan diskusi yang semenarik ini. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali dan mengaku bahwa dia adalah Dr. Sean Lewis dan kepala di sekolah kedokteran. Ya Tuhan, Anda adalah penulis favorit saya. Saya sangat mengagumi Anda. Terima kasih Nona muda. Ngomong-ngomong saya datang ke sini hari ini dengan sebuah penawaran. Saya terkesan dengan pengetahuanmu di bidang medis dan saya pikir kamu pantas mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kedokteran paling bergengsi. Bisakah seseorang mencubitku sekarang? Ini benar-benar berkah dari surga yang tidak akan kulepaskan. Ini dia hari pertamaku. Aku datang ke sekolah lebih awal untuk menjelajahi kampus sebanyak mungkin. Tempat ini jauh lebih besar dan lebih lengkap dari sekolah lamaku. Aku sedang mencari-cari di lorong untuk menemukan kelasku ketika seseorang menabrakku. Oh, bukankah itu laki-laki yang memberikan jawaban salah di kafe? Dia dengan dingin meminta maaf dan buru-buru menuju ke kelas di sebelah sana. 412, itu juga kelasku. Aku mengetahui bahwa dia adalah Henry, murid terbaik di kelas. Tapi, jelas dia tak sehebat itu. Mereka akan melihatnya. Semua kelas teori tidak membuatku berkeringat dan aku bahkan menemukan beberapa kesalahan yang dibuat oleh para profesor. Saat waktu makan siang tiba, aku pergi ke kafetaria, menghampiri kelompok pertama yang menarik perhatianku dan mereka tampak ramah. Mau beberapa kentang gorengku? Kentang goreng mengandung banyak lemak trans yang tinggi yang berhubungan dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Suatu hari kamu akan terkena stroke dan kamu akan tahu kenapa. Terima kasihnya nanti saja. Tapi mereka semua cemberut dan langsung pergi. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Saat itu seorang gadis baik mendekatiku. Aku Laura, boleh aku duduk? Tentu. Kemudian dia memberitahuku bahwa dia juga dikucilkan hanya karena dia tidak sepintar murid-murid lainnya di sini. Mengapa mereka begitu jahat? Hei, kenapa kamu terus terganggu oleh orang-orang toksik itu? Apa mereka menghargai perasaanmu? Ini bukan seberapa banyaknya teman, tapi tentang menemukan teman yang tahu nilai dirimu. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku Aubrey. Aku tahu aku berada di kelas yang sama denganmu pagi ini. Selain itu, caramu berdebat dengan profesor kita, wow, itu mengesankan. Laura dan aku dengan cepat menjadi teman. Sangat menyenangkan memiliki dia di sekitarku, yang benar-benar bisa melihat kecerdasanku dan selalu mendorongku untuk mengekspresikan diri. Hari ini ada sebuah acara besar. Sebuah konferensi yang diadakan oleh Dr. Lewis. Namun aku tidak tahu bahwa acara ini akan menjadi medan pertempuran antara aku dan Henry. Dengan tekad untuk membuat Dr. Lewis terkesan, aku dengan antusias mengangkat tanganku pada setiap kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Setiap kali aku melakukannya, Henry dengan cepat akan mengangkat tangannya juga. Bersaing untuk mendapatkan perhatian Dr. Lewis. Kami berdebat bolak-balik tidak ada yang mengalah sampai akhir konferensi. Setelah itu, Dr. Lewis mengumumkan bahwa ada satu slot yang tersedia untuk proyek penelitiannya yang akan datang, yang akan diberikan kepada murid terbaik di semester ini. Ruangan bergemuruh dengan kegembiraan dan antisipasi. Jantungku berdegup kencang karena bekerja dengan Dr. Lewis adalah impian seumur hidupku. Namun, siswa-siswa lainnya mulai bersorak menyebut nama Henry. Aduh, aku bersumpah aku akan mengalahkannya dan menunjukkan pada mereka siapa yang layak mendapatkannya. Saatnya membuktikan bahwa aku tidak hanya tak tertandingi dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Aku adalah orang pertama yang selesai menjahit luka. Aha, tetapi saat aku meraih kain kasa, aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Itu pasti ada di sekitar sini, aku bersumpah. Oh tidak, aku meninggalkannya di dalam manekin. Oke, kali ini harus lebih baik. Seberapa sulitkah menggunakan defibrilator ini? Tapi kemudian aku secara tidak sengaja menyentuh bantalan logam dan terkena sengatan lalu jatuh ke belakang. Aku terus mencoba dalam banyak sesi praktik lainnya, tapi semuanya tetap gagal. Aubrey, gips ini terlihat persis seperti paha ayam. Lakukan lagi. Tapi yang paling menyebalkan adalah Henry unggul dalam semua itu, dan siswa-siswa lainnya mulai mengejekku. Setelah itu aku pergi keluar untuk menghirup udara segar, dan jauh di lubuk hatiku, aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena semua kegagalanku. Tiba-tiba sebuah tangan dengan lembut menepuk bahuku. Itu Laura. Aku tidak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mulai menangis.
Laura, bagaimana jika aku salah tentang diriku sendiri? Aku gagal dalam segala hal dan orang-orang mulai mempermalukanku. Oh, mereka hanya iri padamu. Tidak ada yang bisa mengalahkan nilai akademismu. Itulah mengapa mereka bersukaria atas kegagalanmu dalam praktik. Tapi otakmu yang besar itulah yang paling penting, bukan? Iya. Dan kesempatan akan menghampirimu. Ada kontes kecerdasan minggu depan. Jika kamu menang, semua orang akan mengakui bahwa kamulah yang terbaik, termasuk Henry. Bicara tentang Laura penyelamatku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tunggu dan lihat saja. Beberapa hari kemudian, Laura mengajakku ke perpustakaan di ruang belajar pribadi. Dia membantuku menyiapkan laptopku dan meninggalkanku sendirian agar aku bisa fokus. Semoga berhasil. Aku berpartisipasi dalam kontes lisan secara online melalui Skype. Ada panel juri yang mengajukan pertanyaan dan yang harus aku lakukan hanyalah menjawabnya secara lisan. Gampang banget. Sekarang aku hanya tinggal menunggu hasilnya. Keesokan harinya aku pergi ke sekolah seperti biasa, tapi kemudian tiba-tiba aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dr. Louis mungkin sudah tahu tentang kompetisi itu dan melihat namaku di daftar teratas. Aku baru saja akan membanggakan prestasiku ketika dia menuduhku membantu siswa lain menyontek saat ujian. Kemudian dia menunjukkan rekaman suaraku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukankah itu untuk kontes kecerdasan? Tapi Laura bilang, Dr. Louis, tunggu. Aku bisa menjelaskannya. Aku dengan panik menelpon Laura, tapi dia menolak untuk menjawab. Cukup, aku sangat kecewa padamu. Kamu dikeluarkan mulai saat ini juga. Merasa tersesat dan hancur, aku berjalan dengan susah payah menuju bangku di halaman sekolah. Hai, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Kamu mengejekku? Sekarang plot proyek itu menjadi milikmu. Senang? Pergi dari hadapanku sekarang. Tiba-tiba setumpuk kertas jatuh ke pangkuanku. Kamu mungkin membutuhkan ini, semoga berhasil. Aku percaya kamu tidak berbuat curang. Aku membolak-balik kertas-kertas itu dengan bingung dan melihat bahwa ini semua adalah catatan Henry dari semester ini untuk pelajaran praktik yang tidak dapat ditemukan di buku teks atau kuliah biasa. Aku terus membalik sampai halaman terakhir dan melihat coretan, ketahuilah nilai dirimu. Sesuatu terbangun di dalam diriku, jadi aku menelan harga diriku dan berlari mengejar Henry. Hei, tunggu! Aku telah salah tentangmu selama ini. Maafkan aku. Jangan, itu salahku untuk bersikap kompetitif. Aku tidak bermaksud buruk, itu hanya motivasi bagiku untuk belajar lebih giat. Aku bersumpah, tapi sayang sekali jika dunia medis kehilangan seseorang sepertimu. Ya, aku tidak begitu yakin lagi. Aku terbiasa melakukan segalanya dengan cepat dan aku tidak bisa bersabar. Yang mungkin menjelaskan kecerobohanku. Itu bisa aku bantu. Kejeniusan terdiri dari 1% bakat dan 99% kerja keras, kamu tahu? Sejak itu aku sering datang ke rumah Henry untuk berlatih. Kami belajar bersama dan dia mengajarkanku banyak tips untuk tetap tenang, sabar, dan fokus. Ternyata, dia juga cukup menggemaskan. Ini dia. Terima kasih dokter, ini jahitan terbaik yang pernah aku dapatkan. Suatu hari aku bertemu dengan Laura di sebuah pom bensin. Dia mencoba bersembunyi tapi aku langsung berlari ke sana untuk menangkapnya. Bagaimana bisa kamu menipuku seperti itu dan menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa? Aku sangat menyesal, Aubrey. Aku benar-benar buta dan hanya ingin membantu mereka yang tidak pandai belajar seperti aku. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi serius dan kamu dikeluarkan. Dan sekarang kenapa kamu ada di sini? Hanya saja profesi medis bukanlah hal yang aku inginkan, jadi aku berhenti. Tapi Aubrey, tolong maafkan aku. Aku sangat malu dengan apa yang aku lakukan dan kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bersikap baik padaku. Hanya jika kamu meluruskan semuanya dan mengaku kepada Dr. Louis. Tapi meskipun begitu, kemungkinan besar kita tidak akan bisa berteman lagi. Jadi keesokan harinya, Henry mengajakku dan Laura menemui Dr. Louis. Aubrey, Laura, apa yang kalian lakukan di sini? Dr. Louis, sayalah yang berada di balik kasus kecurangan itu. Aubrey tidak tahu apa-apa dan tidak pantas dihukum karena kesalahan saya. Saya juga sudah sangat berlatih, Pak. Lihat ini. Saya sangat berhati-hati dengan semuanya. Aubrey juga banyak membantu saya dalam proyek kita. Saya harap Anda bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Dr. Louis terlihat cukup puas, tapi kemudian dia tiba-tiba termenung lalu menggelengkan kepalanya. Sekolah kedokteran bukanlah tempat di mana orang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Seorang dokter membutuhkan pikiran yang sangat tajam dan tidak mudah tertipu seperti kamu. Maaf Aubrey, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hatiku hancur dan aku mengunci diri di dalam apartemenku selama beberapa hari. Baru ketika Henry mengetuk pintu, aku keluar. Dia bilang dia ingin menghiburku dan membawaku ke restoran favoritnya. Aku duduk menunggu sementara Henry pergi mengambil minuman. Hei! Tapi sedetik kemudian dia terpeleset di tangga dan jatuh dengan suara gedebuk. Dengan pecahan kaca berserakan di sekitarnya. Tidak apa-apa, sepertinya pergelangan kakiku cuma terkilir, bukan masalah besar. Tapi perutku terasa mual saat aku melihat jejak darah di lantai dan sesuatu yang menonjol dari pergelangan kakinya. Sebuah pecahan kaca yang besar. Aku segera menghubungi 911 sementara Henry meringis kesakitan. Aubrey, kamu harus memberikan pertolongan pertama. Oh, benar. Aku memanggil staf restoran untuk mengambil kotak P3K. Tapi jelas situasinya sangat genting. Wajah Henry semakin pucat karena darah terus mengucur dari lukanya.
Aku menutup lukanya untuk menghentikan darah, tapi hatiku terasa lemah. Aku tidak tahan melihatnya menderita. Kamu percaya padaku, Henry? Apa maksudmu? Iya. Jadi aku segera mengeluarkan kotak peralatan yang selalu kubawa di tas. Henry menggigit taplak meja di sebelah kami dan aku mulai melakukan prosedur. Aku terus mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, tapi itu tidak membantu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat? Apa? Hanya untuk mengalihkan perhatianku dari rasa sakit. Oke, lanjutkan. Berdiri sedikit lebih tinggi. Dan selesai. Saat aku mendongak ke atas, ada kerumunan orang yang takjub dan bersorak kagum. Teman-teman aku menyiarkan semuanya secara langsung. Video kejadian itu dengan cepat menjadi viral. Malam itu aku gelisah di tempat tidur, tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku telah menyelamatkan nyawa manusia. Membaca komentar-komentar di video itu membuatku merasa semakin termotivasi untuk mengejar mimpiku. Keesokan paginya aku terbangun karena sebuah notifikasi di ponselku. Itu adalah email dari Dr. Louis sendiri. Aku menuju ke kantor Dr. Louis, dan yang mengejutkanku, dia mengatakan bahwa dia melihat video itu dan dengan lembut berkata, Aubrey, dulu aku juga sepertimu, sombong dan terlalu mengandalkan kecerdasanku sendiri. Kemudian, sebuah kesalahan dalam operasi membuatku menyesal dan itu kuingat seumur hidupku. Namun setelah menonton video itu, aku senang kamu telah berubah. Aku melihat kerendahan hatimu dan keinginanmu untuk belajar. Jadi aku akan memberimu kesempatan lagi. Jadi disinilah aku. Kamu tidak tahu betapa aku merindukan lorong ini. Selamat datang kembali. Bagaimana pergelangan kakimu? Jauh lebih baik berkat kamu. Bagaimana kalau makan malam perayaan malam ini? Kedengarannya bagus, tapi bernyanyilah kamu tidak akan membutuhkanku untuk mengoperasimu lagi. Aku takut setengah mati. Di depanku masih terbentang jalan yang panjang, tapi aku percaya hari di mana aku menjadi seorang dokter bedah yang terampil semakin dekat. Dan aku segera bisa melakukan lebih banyak operasi penyelamatan jiwa bagi mereka yang kurang beruntung. Ayah, aku akan membuatmu bangga.